Jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu. Sebenarnya Jumat ini harusnya training, tapi saya ubah jadi tema sharing begini, karena justru sharing beginilah kita bisa masuk training dengan cara yang lain, teman-teman. Benar nggak sih? Kemarin saya belajar banyak, teman-teman juga saya yakin belajar banyak. Hari ini, saya akan kenalin dulu. Hari ini adalah seorang dokter di Bali. Dia join 1 tahun, dan sekarang, Anda tahu nggak semua teman-teman, top incomer orang tahu by titik itu 1 orang aja, Ko Budi Darwin selalu. Ada orang yang sebenarnya di belakang itu yang income-nya jauh lebih besar. Dia nggak lain nggak bukan yaitu Dr. Yudi. Dia dari Bali dan dia adalah daimyo. Oke dok, kenalin diri dulu dok. Buat teman-teman mungkin ada yang nggak tahu juga kan, karena ada yang nggak pernah datang LOP atau apapun, tapi datang di Zoom hari ini. Boleh diperkenalkan diri dok? Ya, selamat sore semuanya. Hai, saya Dr. Yudi dari Bali. Tinggalnya di daerah Sanur ya, daerah yang indah di Bali, dan beruntung nih di Bali tenang-tenang saja sekarang ini. Dan lebih beruntung lagi nih, kayaknya pada saat semua kesulitan income kita berkat AFC Life Science tetap terjamin. Ini yang menarik ya. Dan bahkan kita bisa, kalau lihat dari testimoni tadi, virus COVID-nya kalah gitu. Waduh, kita bisa jualan bertonton ini produk ini. Jadi ini luar biasa nih. Terima kasih Pak Niko. Oke, teman-teman, ini Dr. Yudi saya hari ini ajak sharing. Kenapa? Karena pertama dia achieve daimyo yang akhirnya, di mana teman-teman harus tahu untuk achieve rank samurai ke atas itu sangat sulit, sangat butuh pembinaan. Benar-benar the real top leader yang bisa achieve di atas samurai. Nah, kali ini Dr. Yudi terpilih karena mumpung baru masih anget kan, dia jadi daimyo. Nah, dia bisa sharingin ke kita. Saya akan temanya interview gini. Nah, ini saya belum mulai karena kita nunggu dulu barisan yang telat-telat ini ya, yang masih gaptek, yang masih bingung di mana. Jadi teman-teman yang sekarang yang online, Anda bisa bantu teman-teman Anda juga dengan bantu share di WhatsApp Anda atau di link Facebook kita, karena ini udah 300 orang, which is Zoom terbatas 500, tapi Anda bisa dorong dia ke Facebook Life Science kita. Apa nama Facebooknya? Klik aja Life Science, ketik Life Science, itu unlimited, karena kemarin kita online sampai 3.500 orang di Ko Yohanes. Dan ini Dr. Yudi udah pasti pasukannya semua ada di sini, saya yakin lebih. Karena kita tiap minggu selalu tambah naik trafficnya. Nah, teman-teman sambil nunggu saya opening doang sama Dr. Yudi, buka, teman-teman boleh bantu tim Anda dengan sharing link ini, jangan sampai mereka ketinggalan. Gitu ya, itu paling penting, karena bikin Dr. Yudi untuk sharing di sini, jujur aja ya, itu butuh janjian yang panjang sekali kan. Saya mau belanja musik aja, ada malam meeting dokter, ada malam tim leader, ada meeting ini nggak main-main loh. Ini orang yang sangat langka untuk bisa dihadirkan. Jadi sangat penting untuk teman-teman undang teman-temannya, timnya untuk hadir di acara ini, karena nggak akan membosankan, itu yang kami janjikan. Anda bisa dapat segala hal dari segala sisi. Kenapa? Karena saya percaya training yang paling bagus adalah dari pengalaman. Nah, pengalaman seseorang itu yang menurut saya bikin kita dapat sisi training yang benar-benar realita gitu. Nggak cuma teori, nggak teori aja gitu ya. Hari ini Dr. Yudi, beliau luar biasa banget. Mau sharing begini, ini nggak semua orang mau. Mumpung dia ada, please teman-teman bantu tim Anda untuk datang. Ya, oke, kita udah mau mulai. Selamat sore semuanya. Guest star kita juga udah datang, on time semuanya. Anda nanti bisa saya buka chat nanti pertanyaan kalau mau ditanya direct ke Dr. Yudi. Tapi satu hal, Anda jangan tanya medis dulu, karena acara ini bukan LOP atau seminar. Jadi kita kalau bisa Anda nggak nanya medis, kalau bisa malah nanya tentang seputar Dr. Yudi, apa yang seputar di interview ini yang mungkin perlu Anda gali. Nggak ada suaranya ya? Ada. Ada, jelas ada, ya dok? Suara saya jelas ya? Kayaknya internetnya Terry yang bermasalah itu. Klik di sebelah kiri. Internetnya bermasalah. Nah, ya, klik di sebelah kiri ada tombol headset. Kalau nggak biar nggak bingung, kita udah 300 orang sekarang.
ke Facebook Live aja. Ke Facebook Live ya. Oke. Atau ke dekat towernya Telkomsel gitu. Tapi emang beberapa hari ini semenjak kasus COVID ini memang jaringan agak jelek sih. Oke, saya akan mulai. Dokter Yudi udah perkenalin diri. Nah, Dok, boleh nggak sharing ke kami? Sebelum AFC atau gimana pun itu, boleh nggak ceritain awal, kan dokter adalah seorang dokter, bener ya? Jadi jenjang karir dokter kan pasti sekolah, lulus, lalu praktek, biasanya gitu ya. Praktek, udah praktek aja terus. Nah, apa yang bikin dokter pertama kali mengenal dunia jaringan? Dan apa yang bikin dokter menarik dengan dunia jaringan? Karena dokter punya profesi yang dicita-citakan orang ya. Beda loh sama contoh profesinya penjual gitu. Jarang orang biasa kan dari kecil mimpinya mau jadi dokter, tentara gitu. Itu kan profesi cita-cita tuh. Nah, apa yang bikin dokter di tempat nyaman, praktek dia tuh tiba-tiba kenal dunia jaringan. Boleh nggak sharing ke kita-kita? Ya, saya pikir memang kalau dulu orang ditanya profesinya jadi dokter, jadi insinyur gitu. Ya, betul. Nggak tahu nanti ini mungkin kalau ditanya dia bilang mau jadi networker, mungkin profesi masa depannya berbeda ya. Nah, saya agak malu sih kalau cerita mengenai bagaimana pertama kalinya bermain di dunia jaringan. Karena jelas ya, sama seperti teman-teman yang lain ini, kalau di sini konnichiwa itu bersuara gitu. Nah, dulu tahun 2000, itu saya dicari oleh seorang teman yang kondisinya pada saat itu dia bangkrut total. Gitu. Artinya kena kerusuhan, lalu habis semua, sampai makan aja sulit begitu ya. Terus dia tawarkan jaringan. Pada saat itu saya juga seperti teman-teman lah. Banyak kesalahan yang saya lakukan pada awal ya. Belum bergabung, sudah bergerak, dan lain sebagainya. Gitu. Sehingga akhirnya saya tidak berjalan di sana. Tetapi yang menarik adalah 1 tahun kemudian, income-nya itu 0,5 miliar per tahun ya. setengah miliar per bulan. Lalu naik lagi sampai per jadi bulan. 1 miliar per bulan. Ya, per bulan. Tahun 2000. jadi tahun dahsyatnya tahun 2000. 500 juta per bulan. 500 juta kemudian naik jadi 1 miliar per bulan ya. Dalam 2-3 minggu kemudiannya gitu. Jadi di sana lalu saya mikir ada sesuatu yang keliru ini gitu. Karena apa? Kok aneh ya orang bisa dapat uang sekian banyak. Kalau zaman dulu itu ya, kalau kita tahun 2000 itu mungkin kalau income 200 juta sudah luar biasa banget ya. Karena bayangkan dolar dulu berapa itu. Nah, akhirnya saya cuma berpikir satu hal, bahwa kalau orang bisa, maka kita pasti bisa. Itu pedoman saya yang pertama. Karena saya yakin semua yang orang bisa, kita pasti bisa. Karena sama kok ya. Kita punya kepala 1, ya kan, dia juga 1, kecuali kepalanya dia 10 ya kita kalah gitu. Kepalanya 1, tangannya juga 2 sama. Artinya kita tidak ada cacat fisik maupun mental. Nah, ini penting, modal bahwa dia bisa, kita pasti bisa. Nah, untuk uang 0,5 miliar, 1 miliar per bulan, saya bersedia untuk belajar. Saya bersedia, kalaupun disuruh push up tiap hari 30 kali, 50 kali, saya akan lakukan. Yang penting ingat loh ya, kasih saya 1 miliar per bulan di akhirnya. Saya harus mencapai itu. Itu yang tekad saya pada saat itu. Nah, di sanalah lalu saya mulai belajar bermain jaringan dengan segala jatuh bangunnya gitu, Pak Niko. Oke, tunggu, saya sebelum lebih jauh, saya tertarik dengan 500 juta per bulan, Dok. Itu penghasilan presiden. Nah, Dok, bagi orang awam yang baru masuk ke dunia jaringan, betul ya, saya boleh bilang dokter baru orang awam ya, karena kan baru main jaringan. Ya. Untuk dapetin 500 juta sebulan, itu benar-benar nggak main-main. Apa yang dokter lakukan? Pasti nggak, karena saya juga percaya, saya juga kayak dokter ya, kita kan punya kesamaan banyak sebenarnya. Watak, karena kita orangnya keras. Nah, yang saya mau tanya adalah, apa yang dokter lakukan untuk sebagai orang awam yang nggak ada jalan, yang jalannya nggak terang, masih buntu, dan Anda bisa mendapatkan 500 juta sebulan, yang di mana hari gini pun susah didapatkan. Apa yang dokter lakukan? Ya, sebenarnya ini lucu, karena sampai sekarang saya juga masih lihat ya, orang yang tidak punya kemampuan merasa dirinya gitu. Padahal semua orang semestinya punya kemampuan. Cuma orang yang merasa tidak punya kemampuan, dia bingung bagaimana caranya gerak, bagaimana caranya berhasil, apa yang harus dilakukan gitu.
Tetapi orang yang merasa dirinya pintar gitu, dia lebih bingung lagi sebenarnya. Karena apa? Karena dia tidak mau dengar ya. Jadi dia tidak mau diajarin, dia tidak mau tahu teori orang lain. Ya, intinya adalah dia adalah merasa tahu ya. Ya, dia merasa tahu ya. Kalau orang udah ya, pintar, betul. dia tahu jalannya gitu loh. Padahal belum betul, tahu. Betul. Dan itu yang saya alami. Jadi kita merasa tahu. Saya bukannya tidak pakai statistik gitu. Jadi pada saat upline saya presentasi juga. Terus saya hitung persentase masuknya. Oh, lebih besar saya kalau presentasi masuknya daripada dia gitu. Jadi sudah saya merasa presentasi selesai. Saya bisa presentasi sendiri gitu. Lalu training gitu. Pada saat dia training saya cuma observasi, saya cari poin-poinnya, oke, saya sudah mengerti gitu. Jadi next-nya saya sudah mengerti, saya merasa saya tidak perlu training lagi begitu. Jadi banyak sekali kesalahan yang dulu saya lakukan gitu ya. Dan ini sampai sekarang juga masih kita alami. Jadi kalau kita punya downline pintar sekali, mereka akan bergerak sendiri ya. Menurut orang jaringan itu agak error ya, tapi bagi orang awam tuh logikanya sudah benar betul. Nah, sedangkan kalau orang yang tidak tahu apa-apa, dia akan bingung bagaimana caranya bergerak. Tetapi pada saat itu saya selalu paksakan diri saya bergerak, itu yang paling penting. Jadi apapun yang terjadi pada saat nanti Bapak Ibu sedang belajar ya, mulai berhasil seperempat, mulai berhasil setengah, ingat satu hal, apapun yang terjadi jangan pernah berhenti. Karena kalau berhenti berakhir semuanya. Apakah saya dulu tidak mengalami hambatan? Saya juga mengalami. Jadi pada saat itu setelah berjalan sekian lama komisi gede gitu. Tetapi harap maklum, ini bukan nyombong ya. Dulu income saya juga gede banget karena saya juga kerjanya di hotel. Jadi bayarannya dolar ya. Kalau pasien batuk pilek ketemu saya aja harus bayar $75 itu zaman dulu tahun 2000. Kalau dia robek, kalau orang robek kita jahit itu sampai $500 ya. Lalu besoknya kita tinggal visit, cas lagi $350 gitu. Besoknya visit lagi $350. Jadi artinya income cukup besar. Karena itu pada saat saya dapat income yang cukup di dunia jaringan bagi orang kebanyakan, bagi saya masih kurang. Karena tolak ukurnya beda ya? Ya, tolak ukurnya beda dan kerjaan saya mulai terganggu nih, saya pikir begitu. Waktu itu benar-benar saya galau ya, ini memutuskan ke kanan atau ke kiri. Nah, pada saat itu akhirnya saya melihat ada satu cross line yang orangnya, maaf, bagi saya agak tidak pintar begitu ya. Kalau presentasi contohnya, presentasi LOP gitu, dia bisa marahin yang datang gitu. Jadi secara emosional bisa marahin itu kan fatal sudah gitu loh. Tetapi yang saya aneh kenapa kok income-nya balapan. Bahkan terakhir dia menang 1 langkah gitu. Akhirnya saya tidak bisa tahan, saya cari upline saya. Nah, di sana upline saya ternyata berbicara, nah ini yang saya tunggu-tunggu gitu. Ternyata memang benar upline itu lebih pintar ya. Dia bilang, karena apa? Karena kalau dari awal dia tawarkan bantuan untuk manusia tipe saya, pasti saya akan bilang tidak benar itu gitu. Yang benar adalah saya begitu. Tetapi pada saat saya sudah menyerah, minta bantuan itu lain cerita lagi. Nah, ini bisa jadi pedoman, jangan kita harus melihat downline kita tuh kapan butuh bantuan itu. Lalu saya tanya, dia bilang ya cuma karena kamu tidak ikut sistem gitu. Maksudnya bagaimana gitu? Dia bilang ya Anda tidak ikut setiap kali ada presentasi dan training. Saya bilang presentasi saya lebih bagus daripada Anda dan saya sudah presentasi sendiri dan gabung lebih banyak. Dia bilang, betul. Training, saya bilang training 1 kali saya sudah mengerti lah maksudnya apa. Jadi buat apa saya training lagi? Saya bahkan lebih mengerti, mendalam lagi, saya bilang begitu. Tapi lalu dia bilang, oke, sekarang begini, pertanyaan saya satu, dia bilang. Sebutkan satu saja downline-mu yang punya kemampuan seperti kamu, katanya begitu. Lalu saya pikir, saya cari. Ya bukan saya sombong, tapi saya merasa memang tidak ada gitu. Terus dia bilang, ya karena itulah Anda gagal. Karena proses duplikasinya tidak terjadi. Sedangkan yang crossline yang kurang bagi saya itu tadi, dia rajin, setiap presentasi datang, setiap training datang, sehingga downline-nya semua juga mau datang. Dan downline-nya tidak sebodoh dia gitu ya. Banyak yang pintar-pintar. Jadi akhirnya bergeraknya seperti satu gerombolan besar yang semuanya belajar, semuanya bergerak dengan cara yang benar. Sedangkan di saya seakan-akan tombak yang ujungnya saya doang gitu. Jadi akhirnya berapa banyak pun kelelahan gitu. Income dapat tapi tidak bisa meningkat. Harusnya kalau kita bermain jaringan dengan benar, income itu 2 kali, 3 kali, 5 kali lipat terus begitu. Tidak ada income yang tetap flat gitu atau sama atau meningkatnya pelan, itu sebenarnya tidak boleh ada begitu. Jadi saya selalu ambil kesimpulan di setiap sharing kita biar teman-teman dapat ilmu bahwa
banyak deh kita datang dengan background masing-masing. Tapi kalau gelas-gelas kita nggak pernah kita kosongin, atau kita selalu merasa kita udah tahu, atau kita merasa, oh ini udah begini, maka itu akan jadi masalah. Karena rata-rata orang yang merasa dia udah tahu atau apa, justru dia tidak bisa belajar ya dok ya. Betul, betul. Dan Dan yang menarik adalah begini, ternyata dunia jaringan ini berbeda dengan dunia konvensional itu loh. Jadi jangan kalau kita hebat di dunia konvensional lalu kita merasa kita pasti hebat di sini, itu tidak gitu. Karena untuk dunia jaringan kita perlu sedikit menangkap dan memutar otak kita untuk selaras dengan dunia jaringan. Kalau ini tidak dilakukan kita akan menemui kesulitan. Tetapi begitu kita bisa, ya dunia jaringannya jadi mudah sekali gitu. Jadi pola berpikirnya beda ya Pak Niko ya. Ya. Jadi ini juga mungkin masukan buat teman-teman yang baru masuk atau dia masih pakai jubah lamanya, dia harus kosongkan dulu gelasnya ya dok ya. Dia harus belajar lagi bagaimana. Betul. Karena saya lihat banyak sekali, saya punya leader juga yang dari leader jaringan lain dan berhasil di sana, besar di sana gitu. Tetapi ternyata tidak ada ilmu jaringannya sebenarnya begitu. Jadi artinya ya seharusnya mereka mau untuk belajar lagi. Kalau tidak ya walaupun mereka hebat di jaringan yang lain, nanti mungkin di jaringan ini akan mengalami hambatan karena kadang-kadang kita sukses di satu jaringan juga bisa keberuntungan ya Pak Niko ya. Betul. Pas dapat yang kanannya bagus, kirinya bagus, jadi gitu. Tapi coba pindahkan ke jaringan lain gitu. Karena jarang sekali orang yang bisa sukses berkali-kali di banyak jaringan, itu jarang. Kalau itu baru leader yang benar-benar dia mengerti apa dan bagaimana gitu. Nah, tadi obrolan tadi, dokter kan mulai bisnis jaringan pertama kali tahun 2000, betul ya? Betul, betul. Dan sekarang udah tahun 2020, artinya dokter punya pengalaman 20 tahun jaringan loh. Saya tidak selalu bermain, Pak Niko. Jadi tidak sepanjang waktu gitu. Sudah lama sekali tidak bermain sebenarnya begitu. Nah, selama rentan itu, dokter main berapa jaring, berapa tempat sih? Saya bermain ini yang keempat. Jadi yang serius ini yang keempat. AFC ini keempat. Gitu. Jadi ada 3 jaringan sebelumnya termasuk yang pertama tadi ya? Iya, yang pertama tadi pada saat saya bermain masalah pada integritas upline ya. Karena upline-nya akhirnya tidak karu-karuan dan perusahaan juga integritasnya tidak ada. Karena saya terima komisi besar ya. Nah, ini makanya ini bedanya dengan AFC Life Science ya. AFC Life Science ini selalu membayar bonus dengan tepat dan tidak pernah ada usaha apapun untuk menghilangkan bonus orang. Ini Pak Niko dulu sampai sering ketawa ya kalau saya cek, Pak Niko saya screenshot, saya cek tiap hari untuk saya membuktikan bisa miss tidak nih hitungannya. Ada nggak dia kutik-kutik komputernya begitu. Kalau dulu Pak Niko ya, saya orang yang sangat ingin tahu awalnya. Tetapi bersyukur banget karena apa? Karena di AFC ini tidak pernah 1 sen pun, 0,5 sen pun lolos tidak ada gitu. Jadi itu menarik sekali dan Pak Niko itu sangat menjaga supaya tidak sampai ada leader utama yang kena suspend dan lain sebagainya ya. Itu luar biasa gitu. Karena kalau di jaringan lain mereka cari loh bagaimana mensuspend Anda gitu. Karena kalau seperti saya sekarang disuspend, wah ini miliaran bagi perusahaan gitu uangnya kan. Itu tentu enak sekali. Nah, itu yang dilakukan oleh perusahaan saya yang pertama gitu. Lalu di perusahaan kedua saya sukses lagi dengan cepat ya, karena sedang bermain pada saat itu. Jadi kalau sedang bermain jaringan tentu semudah membalikkan telapak tangan. Kita ikut 3 minggu sudah income-nya udah kembali ratusan juta lagi gitu. Tetapi yang jadi masalah juga sama perusahaan. Jadi dia bikin policy yang membahayakan kami gitu. Maksudnya bukan dia bohong, tapi polisinya misalnya bila Anda gagal ini uang akan dikembalikan gitu. Kita sudah umumkan semua, 2 minggu lagi keluar pengumuman dikembalikan bila Anda begini. Nanti minggu depannya lagi keluar lagi Anda dikembalikan bila Anda begini dan begini. Yang tambah lama semakin rumit. Waduh, kita pikir kita di garis depan nih bisa berbahaya nih. Jadi kami leader tim 6 orang memutuskan bahwa ini jaringan tidak layak. Kita coba bersurat ke pusat, tidak ada satupun yang direspon. Akhirnya kami berenam memutuskan kita tutup perusahaan ini. Dan pada saat itu ya kami tutup perusahaannya, jadi tidak ada lagi perusahaan itu di Indonesia gitu. Tapi itu yang kedua. Nah setelah itu saya kapok lama. Karena bagi saya nomor 1 kan kita itu integritas ya. Artinya kalau untuk saya sih selalu saja jadi pemenang gitu. Artinya kalau mau dapat uang mah di jaringan apa aja kita juga dapat uang. Tetapi kalau yang lain kalah tidak dapat uang itu sangat memukul gitu. Jadi sejak saat itu saya kapok tidak main jaringan. Nah, jaringan yang ketiga
Karena apa? Karena bangkrut dan rumah mau disita. Jadi mau nggak mau harus terpaksa main jaringan, Pak Niko. Udah nggak udah nggak ada modal ya. Terus sudah mau disita nih rumah, sudah di warning sama bank gitu. Ya akhirnya jurus terakhir keluarkan kartu kredit. Saya selalu kalau sudah terbatas apa-apanya kartu kredit gesek itu pilihannya gitu. Dan ya saya di sana jadi top leader lagi nomor 1 ya. Lalu juga menghasilkan banyak gitu. Tetapi kembali perusahaannya juga berulah gitu. Jadi perusahaannya mengatakan rugi dan sebagainya, padahal dia untung besar-besaran. Saya padahal bersedia membantu untuk memberikan pikiran, didampingi plan lain seperti Unilevel saat sekarang lah. Tetapi ya intinya tidak diterima karena memang tiketnya buruk. Nah, sejak saat itu saya putuskan apapun yang terjadi, saya malas main jaringan. Saya tidak akan bermain di jaringan. Oh, sempat Itu ngomong gitu keputusan ya? saya. Oh ya, jadi tidak akan bermain di jaringan. Ya benar, karena beberapa leader memang sangat punya trauma yang mendalam soal network marketing, terutama yang lokal ya, umumnya ya. Sangat. Kedua Malaysia, ketiga baru banyak yang kecewa. Nah, akhirnya setelah perkataan itu, berapa lama dokter puasa MLM di bisnis jaringan setelah berkata itu? Kan saya tahu orang dokter nih orangnya keras sekali ya. Dia kalau udah komit ngomong, wah udah berat deh. Itu terakhir 2007. 2007. Ya. Dan ini setelah 11 tahun ya kan, dokter join 2018 ya. Ya. Akhirnya dokter memulai lagi untuk di bisnis jaringan. Benar ya, Dok ya? Betul. Apa yang buat dokter setelah 11 tahun puasa aktif praktek? Karena saya kalau ke Bali, Bapak Ibu, saya kadang datang ke tempat praktek Dokter Yudi dan disuntik, di terapi sama dia juga, karena ya kita percaya apapun yang bagus saya selalu mau lakuin. Jadi gitu. Beliau juga ada beserta istrinya Bu Yohana juga ikut nancepin, saya juga muka udah pucat karena jujur saya nggak pernah diinfus. Nah, setelah 11 tahun dokter praktek, apa yang bikin dokter join IFC? Apa sih yang bikin 11 tahun loh, Dok? Itu ngelotok loh, itu ibarat anak udah SMP, udah SMA. Apa yang bikin dokter kembali lagi ke dunia jaringan? Nah. Ya, sebenarnya menarik ya, karena gini, menurut saya gitu, sekali orang mengenal jaringan dan sukses di jaringan, itu darahnya sudah jaringan. Artinya kalau kata orang jaringan, kalau dibelah, netes darahnya di lantai, tulisannya MLM katanya begitu. Nah, saya juga mengalami ini gitu ya. Jadi, waduh, ini darahnya sudah MLM gitu. Tapi karena sudah kapok ya sudah gitu. Tapi saya bermimpi, bercita-cita gitu loh. Berangan-angan. Seandainya suatu ketika ada MLM yang benar-benar sempurna. Saya bayangkan karena mestinya nggak ada gitu ya. Jadi saya bayangkan ada yang produknya luar biasa bagus, bonusnya luar biasa, perusahaannya benar-benar baik, ya manajemennya benar-benar baik. Itu yang dulu saya pikir. Wah, hidup saya akan sempurna sekali. Karena apa? Karena saya tahu saya punya kemampuan dan saya tahu jiwa hati saya itu cocok banget untuk MLM. Saya selalu menikmati sekali kalau bergerak MLM. Kecuali yang pertama waktu belajar ya, memang agak sengsara sedikit, tapi lainnya saya senang sekali. Nah, akhirnya saya berpikir seperti itu. Ya sebenarnya juga tidak menduga. Jadi menurut saya ada faktor X di sini, Pak Niko. Tuhan membuat saya bergabung di sini lagi. Ini yang saya syukuri loh ya. Saya tidak tahu ya, mungkin karena doa-doanya petinggi-petingginya AFC atau bagaimana tidak ngerti. Tapi pada saat itu memang juga kita sedang membenahi hidup juga. Jadi berusaha hidup benar itu penting ya. Coba aja banyak orang nanti kalau mereka macam-macam dalam hidupnya gitu ya. Lalu biasanya mengalami kejatuhan, itu biasa. Tapi pada saat kita bertobat mau memperbaiki hidup kita, ternyata jalan dibukakan lagi begitu. Nah, dibukakannya juga tidak nyangka-nyangka dari Mr. Pak Andreas itu ya, upline saya. Nggak tahu dia ada di sini enggak sekarang ya. Tapi dari Pak Andreas ini saya lihat fotonya di FB jadi muda lagi, itu saja. Jadi Pak Andreas sering ketawa, dia bilang, loh saya nih loh malah nggak prospek, malah nggak cari downline, malah downline-nya yang mau jadi downline saya katanya gitu. Karena saya sudah komitmen ya. Artinya kadang-kadang orang di sini sibuk mau pindah upline, pindah merebut downline-nya orang lain dan lain sebagainya. Tapi kalau saya merasa semua itu sudah Tuhan tentukan. Artinya kita jadi upline downline-nya siapa? Nurut aja, itu yang terbaik.
Justru kalau Anda pindah-pindah dan lain sebagainya, apalagi menipu sana menipu sini, apalagi ambil domainnya orang, apalagi nawarin undercutting untuk cari domain orang, tidak akan sejahtera. Walaupun Anda berhasil pun di AFC Life Science nanti tidak akan sejahtera. Karena kedamaian itu tidak ada. Sedangkan nomor satu dalam hidup kita itu rasa damai tadi. Gitu. Nah, intinya saya tetap komitmen menjadikan Pak Andreas sebagai upline saya. Ya, Pak Andreas tidak tahu jaringan yang bukan pemain jaringan yang hebat, saya juga tahu gitu. Tapi ya sudah gitu loh. Karena saya merasa bahwa sudah jalinan takdirnya begitu gitu. Dan lucu juga karena saat itu saya ditawari untuk menjadi petingginya. Jadi sejak saya bermain jaringan lalu hasilnya luar biasa, semua orang tahu. Tiap hari ada yang ya hampir tiap hari lah gitu ya, tiap saat itu ada yang datang ke rumah bawa sajen istilahnya, bawa produk ya, membujuk, menawarkan ini itu. Dan terakhir ini memang saya sedang kepikiran main jaringan, saya ingin dijadikan semacam ujung tombaknya jaringan tersebut gitu. Jadi Dr. Yudi minta apa aja, ayo kita siap gitu. Tetapi pada saat itu saya pikir lucu karena apa? Karena yang saya pilih malah kok saya bergabung bayar sendiri sampai harus gosek kartu kredit lagi ya. Karena pada saat itu saya gabungnya nggak mau kalau 1 diamond, saya harus 3 diamond, saya sudah tahu ini. Saya sudah melihat masa-masa seperti sekarang di awal saya mau bergabung gitu. Jadi saya gesek kartu kredit, benar-benar ya bergerak dari nol sendiri. Karena saya baru kenal Pak Mike dan lain sebagainya setelah beberapa saat ya. Setelah beberapa saat saya berjalan, baru saya ketemu sama manajemen karena pengen ketemu Pak Niko, pengen ketemu Pak Ernest sedang sibuk begitu. Saya ketemu Pak Mike dan Pak Budi kalau nggak salah waktu itu, Pak Budi Daru itu menarik sekali. Tapi awalnya saya bergerak sendiri. Nah, tapi saya tidak menyesali satu titik pun. Karena apa? Inilah memang jaringan yang dari dulu saya angan-angankan itu gitu. Saya tadi terkejut loh. Seorang pemain sekelas Dr. Yudi. Yang bayangin ya teman-teman ya. Pemain yang jaringan yang selalu sukses. Dan Dr. Yudi bergabung karena lihat Facebook, post di Facebook. Betul ya dok ya? Betul, betul. Bukan orang yang datangi, angan-angani, tapi ini tergerak sendiri. Ini benar-benar faktor X ya dok ya? Ya juga karena begini Pak, saya lihat pada saat itu saya lihat Pak Andreas ini jadi muda lagi gitu loh. Dan sebenarnya saya komennya juga iseng-iseng, jadi Andreas kok jadi muda lagi. Jujur tipe saya sebenarnya tidak peduli ya. Anda mau muda, Anda mau tua, saya muda, saya tidak peduli gitu sebenarnya. Tapi saya bilang tadi faktor X tadi, ya ada yang menggerakkan hati saya gitu ya, bahwa kok jadi saya malah merasa nyaman, langsung bergabung, langsung bergerak ya. Dan selama bergerak pun saya sangat ditolong. Karena awal bergerak ini sampai lucu kejadiannya, bagi saya nggak masuk akal. Kita baru bergerak, memasarkan suplemen yang baru, terus tiba-tiba ada pasien datang bilang, Dokter Yudi, saya mau umroh, saya minta suplemen yang terbaik ada nggak? Gitu. Loh, ya ada lah, gampang ya jualnya. Lalu orang saya suntik lututnya, dan orang ini sudah saya tolak, karena saya lihat ronsennya udah jelas tidak memungkinkan untuk dia, secara mekanik itu sudah nggak mungkin, harus ganti lutut. Terus saya tolak dia untuk suntik ozon, karena saya dokter yang jujur ya. Kalau saya tidak bisa sembuh, saya bilang percuma buat apa gitu. Dia ngotot, akhirnya saya suntik. Selesainya malah ngomong, ada nggak vitamin yang baik untuk lutut saya gitu. Jadi peristiwanya lucu-lucu sekali Pak. Yang saya pikir ya Tuhan berperan di sana. Dia bikin saya dapat banyak sampel dengan segala kemudahannya. Lalu dibuat pada saat 2 minggu kemudian, itu hasilnya luar biasa. Semuanya sembuh dengan sempurna, ya. Gagal ginjal ada, migrain, stroke, ada semua gitu. Jadi semuanya 2 minggu itu termasuk ayah saya sendiri itu membaik dengan cepat sekali dan dengan baik sekali. Dan dibuat datangnya minta produk lagi bersamaan di tempat praktek saya pada hari dan jam yang sama, sehingga tempat praktek ini penuh orang pada ribut semua cerita masing-masing ya. Itu. Dan yang lebih menyeramkan apa pada saat itu produk kosong. Oh iya, benar. Dr. Yudi ini mulai aktif kapan ya dok ya? Kalau boleh tahu ya. Saya bergabung November akhir, tanggal 28-an kalau nggak salah. Terus Desember mulai belajar ya, mulai bergerak sedikit. Januari mulai bergerak gitu ya. Januari ya. Dan itu kalau nggak salah di mana momen barang kosong. Barang kosong, teman-teman. Ya betul. Dan kosongnya bukan 1-2 minggu. Kosongnya berapa lama dok? 2 bulan. Boleh nggak ceritain dok? Ini kan biar teman-teman tahu juga ya, lewatinnya gimana. Jadi saat baru, kan November join. Desember mulai mungkin bagi-bagi sampel gitu ya dok ya. Mungkin baru coba
belajar yang tadi dokter bilang Januari bergerak dan barang habis di saat bergerak. Sharing dong dok ke kita apa tuh yang kendala yang dokter rasain ketika barang benar-benar kosong dan gimana lewatinnya. Ya, jadi yang menarik begini, saya tidak pernah bagi sampel Pak Niko. Dari awal saya suruh orang beli ya. Malah harganya dulu 2.980 saya suruh mereka bayar 3 juta gitu. Karena saya malas untuk ngambil susu 20.000 dari kantong, malas saya. Jadi berapa? 3 juta, 2 box gitu. Kalau dia tanya, boleh nggak saya coba 1 box dulu? Nggak bisa, kenapa? Karena perusahaannya jualnya harus 2 box gitu. Saya bilangnya begitu. Jadi agak keras jualnya ya. Nah, tetapi pada saat itu memang sangat mengerikan. Karena apa? Baru bergerak, bayangin nih Bapak Ibu ya, baru lagi semangatnya, terus hasilnya seperti itu, terus barang kosong 2 bulan. Dan pada saat itu jelas saya belum punya stok karena saya orang baru. Nggak ada persiapan apa-apa. Nah, yang terjadi adalah saya coba untuk bergerak tetap dengan cara seperti apa? Saya cari downline yang belinya diamond. Lalu saya bilang gini, saya pinjam barang kalian. Terus nanti saya kasih kanan kiri nggak apa-apa gitu. Yang penting saya kasih dulu barang kalian gitu. Oke. Nah begitu saya pegang barang beberapa karena ada kalau nggak salah 3 orang yang gabung diamond dan bersedia barangnya disita gitu ya. Karena mereka juga sebagian lucu bergabung tapi nggak ambil barangnya gitu. Mereka pikir mereka bergabung lalu akan kaya begitu saja gitu. Nah pada saat saya ambil barangnya, lalu kalau orang mau join saya tanya Anda joinnya apa gitu. Kalau joinnya diamond saya kasih 1 box 2 box. Kalau join yang lain saya tidak kasih barang. Anda antri karena ini peraturan dari perusahaan seperti ini gitu. Jadi ini benar barang kosong, saya tidak bohong. Anda bisa cek begitu. Jadi akhirnya yang ajaib justru orang banyak bergabung diamond gitu ya. Terus ya. Terus selalu ada jalan keluar ya dalam kesulitan, dalam masalah ada selalu anugerahnya ya dok ya. Jadi semua diamond. Ya, semua malah banyak yang diamond. Dan yang menarik adalah pada saat barang ada, itu ternyata utangnya orang ini kan sudah banyak. Saya harus bikin buku catatan di bawah tangan nih, ya. Ini ikut diamond dapat 1 box, ini dipinjam barangnya. Nah ternyata pada saat barang ada itu tidak cukup memenuhi 1/4 dari yang sudah dijanjikan kepada downline. 1/4-nya aja nggak cukup. Nggak cukup. Dan ini pun kita harus ngambil lagi sebagian kan untuk kita gerak ke depannya gitu. Jadi bayangkan ya, saya yang nggak cerewet, customer-nya saya bilang, nih barangnya datang tapi baru 1-2 box. Kalau dia nggak cerewet ya sudah gitu. Kalau dia cerewet kita 18 juta karena dulu kan harganya masih 18 juta dan dia cuma dapat 1 box ya dok. Iya betul. Jadi pada saat barang datang kita bilang ini 2 box lagi. Loh kok begini? Saya kan katanya begini-begini. Ya maaf ini karena memang barang langka sekali ini, barang super ini. Jadi Anda yang penting ada yang diminum dulu, itu yang saya katakan gitu. Nah lalu dari sana kita bisa bertahan sampai fase habisnya itu ada barang, tetapi begitu ada barang itu sudah waktunya berangkat ke Jepang gitu. Cuma ajaibnya, Dokter achieve berapa tiket? Saya achieve 2 tiket sama istri ya pada waktu itu. Karena saya masih ingat dokter dulu bilang ke saya, kalau saya nggak berangkat, istri nggak dapat, mendingan saya nggak berangkat sekalian. Betul ya dok ya? Betul. Betul-betul keren. Karena istri saya ini lebih keras daripada Balai POM, Pak. Kalau nggak lolos, nggak ada produk keluar gitu. Sama, dok. Lanjut. Ya, seperti itu saja strateginya. Jadi kalau sekarang barang kosong sedikit-sedikit, tolong teman-teman jangan mengeluh gitu loh. Dan ada baiknya teman-teman untuk selalu punya stok pribadi ya, artinya pribadi. Jadi jangan nanti kadang-kadang lucu ya, kita sudah peringatkan downline, barang akan kosong. Bukan lagi bocoran dari perusahaan, kita sudah merasa duluan, sudah warning duluan ya. Harusnya mereka borong, tapi mereka tidak borong. Nanti begitu barang kosong beneran, mereka ribut. Wah, gimana ini, begini. Ya, agak repot kalau begitu. Kita harus bisa mensiasati apapun kondisinya. Karena stok barang itu selain penting buat pribadi, penting juga buat pergerakan di lapangan ya dok ya. Kadang kan kalau kita ngomong, orang mau kan lihat, mana sih produknya? Anda cuma bisa kasih lihat di brosur kan beda ya pasti deh. Betul. Dan saya nggak tahu nih, tante saya ada di sini nggak, Bu Chandra? Ya. Ini pengalamannya lucu nih. Saya pernah, saya orang yang aktif itu. Jadi waktu kuliah saya sudah bekerjanya memasarkan kue keringnya Bu Chandra gitu. Oh ya. Saya suplai supermarket, saya suplai toko-toko angkat-angkat sendiri gitu ya. Nah, yang lucu begini, kalau di rak sekarang taruh barang misalnya 50 toples gitu. Kalau di rak sisa
30 toples gitu ya. Tentu kita lihat, biarin dulu lah. Nanti kalau sudah 10 kita tambahkan begitu. Ternyata omsetnya akan menurun. Nanti sudah 10 apalagi menurun lagi. Tapi kalau kita 50, pada saat kosong sisa 30, kita tambah lagi 50, jadi 80. Itu penjualannya tambah kenceng lagi. Jadi ternyata timbunan barang, tumpukan barang, itu entah kita foto di medsos atau kelihatan di rumah kita dan sebagainya. Itu meyakinkan orang bahwa produk ini bagus. Mereka percaya dong, ya kan, ini stoknya banyak begini, nggak mungkin kalau barangnya nggak bagus gitu. Ya, masuk akal, masuk akal. At least teman-teman di sini bisa dapat sesuatu. Nah, dokter udah jalanin di Bali 1 tahun lebih. Dokter jalan secara mandiri ya, karena saya tahu betul waktu dokter join, Pak Andreas sebagai upline dokter ngomong ke saya sendiri, dia bilang gini, gila tuh si Yudi katanya. Dia bilang gini ke gua. Ini bahasa dia ya, jadi saya ngomongnya gini. Dia bilang gini, katanya waktu dia join, udah lu nggak usah lagi lihat kaki gue yang jalan sendiri kiri dan kanan, lu sibuk aja kaki sebelah. Bener nggak sih dok? Dia yang sampaikan ke saya. Dia yang sampaikan loh. Dokter Yudi yang bilang, gak usah lagi lihat kaki gue usah kiri kanan gue sendiri isi, udah lu pikirin aja kaki sebelah lu. Itu kan maksudnya bahwa dokter sendiri dari awal masuk, nggak minta downline lah. Maksudnya kan banyak sekarang orang, mana dong support orang, betul nggak sih dok? Betul. Jadi pada saat itu ngomong gitu, karena kan maksudnya gini, kan kalau ditambahin juga lumayan dok, tapi kan dokter ngomong itu dari awal. Apa sih yang bikin dokter ngomong gitu ke upline? Karena bagi saya kalau kerja saya nanti malah diatur gitu, itu malah mengganggu gitu ya. Karena saya merasa mungkin kesombongan lah orang lain bilang ya. Tapi saya sih tidak merasa sombong karena saya sering gurau sama istri nih. Kalau istri bilang saya sombong, saya bilang loh saya hanya cerita kebenaran loh. Jadi saya nggak sombong, saya bilang begitu. Kalau saya tidak punya kemampuan, kalau saya tidak punya kemampuan lalu saya bilang, wah saya bisa lari 100 km per jam gitu. Ternyata saya nggak bisa lari segitu, itu namanya saya sombong. Tapi kalau saya bisa lari 100 km per jam, lalu saya bilang ke orang-orang, saya bisa loh lari 100 km per jam, itu bagi saya bukan sombong. Gitu. Karena saya hanya berbicara kebenaran gitu. Terus kalau istri marah, saya tambahin lagi sambil guyon, saya bilang begini, bener kok, saya ini hebat sekali. Sampai kadang-kadang saya kagum sama diri saya sendiri gitu. Langsung dia muntah-muntah itu. Dia muntah-muntah itu. Tapi saya merasa, tapi saya merasa begitu. Jadi ya sudah, pokoknya saya sudah bergabung ya sudah. Saya akan urus sendiri semua. Dan pada saat itu saya ingat juga saya bicara dengan Pak Niko ya waktu itu ya. Jadi waktu saat itu bergabung, kita diberikan satu peluang kalau kita bergerak waktu itu ruangan dibayarin. Lalu nanti ada upline yang menemani, ada manajemen yang menemani, ada dokter yang menemani gitu ya Pak Niko ya dulu ya. Nah, saya bilang ke Pak Niko, saya tidak perlu semua. Kenapa? Karena dokter saya sudah dokter. Manajemen upline saya tidak perlu semua gitu. Kalau saya, bagi saya di awal-awal ya, kalau waktu itu ada fasilitas pun saya bilang yang penting saya bisa pergi sama istri itu sudah cukup. Karena kalau istri tidak pergi, izin tidak keluar gitu. Itu saja gitu. Tapi itu pun waktunya sangat singkat ya. Lalu kita mandiri penuh semuanya, itu yang penting itu. Nah, teman-teman harus tahu, ini bukan cerita tentang apa sombong atau enggak, bukan loh. Tapi kita yang bisa dipetik adalah begini, bahwa Anda sangat penting punya rasa bahwa Anda itu mampu. Itu yang sebenarnya Dokter Yudi ingin utarakan. Jangan Anda sikapi kayak ini adalah suatu cerita kesombongan, bukan. Tapi yang ingin diinfo adalah bahwa Anda pentingnya mempunyai rasa bahwa Anda bisa. Itu yang tadi saya dapat dari ilmunya. Kalau Anda berpikir negatif, pasti nanti suasananya negatif. Tapi kalau Anda punya suasana yang positif ya, saya malah menyikapi bahwa dari tadi obrolan ini bahwa pentingnya kesadaran atau pentingnya ada kemauan di diri kita bahwa oh kita bisa, oh kita pasti bisa. Karena saya berapa lihat contoh kayak Mas Udin ya, nanti saya janji akan bawa Mas Udin di Zoom ini, di show ini. Dia sekarang baru beli mobil Mobilio. Kemarin dia udah foto sama mobilnya, nanti saya simpan dulu, nanti buat apa? Nanti saya sharing di acara Zoom ini ya. Kok saya nggak dengar suaranya? Teman-teman dengar nggak? Soalnya ada yang chat saya, kok saya nggak dengar suaranya ya? Halo? Halo? Oh, udah nggak dengar, aman.
Bagi yang udah dengar, Anda harus klik tombol di kiri. Suara masih putus-putus ya Pak Niko ya? Jelas sih dok, ini tadi saya tanya teman-teman jelas dan dengar. Saya yang dengernya putus-putus. Oke, enggak apa-apa Pak Niko. Mungkin nanti diulang-ulang kalau putus-putus ya. Ya, nggak apa-apa. Nah, tapi tadi saya mau kasih tahu ke teman-teman dulu dok, bahwa sharing ini bukan tentang, ternyata dokter Yudi sombongnya, bukan. Tapi betapa pentingnya Anda punya rasa tentang bahwa ini bisa. Anda bisa lewati. Tadi saya mau bahas tentang pentingnya rasa percaya diri dan pentingnya Anda merasa bahwa Anda bisa. Contoh kayak Mas Udin kemarin. Jadi Mas Udin baru beli mobil Mobilio. Mas Udin tuh yang sopir taksi itu loh teman-teman. Tahu ya? Nah dia fotoin, dia sekarang udah bisa beli mobil Mobilio. Nah, yang saya menarik adalah nggak semua driver taksi atau nggak semua, bahkan kita sendiri. Karena Mas Udin di bisnis ini baru 3 bulan. Dia udah beli motor, beli mobil, beli jam tangan, dan dia udah hidupnya sangat jauh berubah ya. Karena saya dulu inget banget dia itu beli rokok aja nggak bisa, Mas Udin itu. Tapi yang saya tahu adalah dia itu selalu percaya bahwa dirinya bisa. Jadi saya mau bilang ke teman-teman bahwa yang nomor satu yang bikin Anda bisa sukses atau enggak, kayak tadi cerita dokter Yudi, saya kan nyimak kita kan 40 menit ini ngobrol sama dokter Yudi, bahwa saya bisa langsung merasakan dokter Yudi adalah orang yang sangat percaya diri. Satu, dia sangat percaya diri bahwa dia bisa. Nah, itu yang teman-teman bisa pelajari sama-sama ke kita semua. Bahwa Anda juga harus tahu bahwa Anda pasti bisa. Itu aja yang paling penting di bisnis ini. Masalahnya kalau Anda merasa Anda udah nggak bisa. Makanya kan banyak orang chat saya. Pak Niko, saya kayaknya udah mau nyerah deh. Disitulah menurut saya awal di mana Anda mulai akan hancur terus-terusan. Karena Anda sendiri bilang Anda nggak bisa. Anda sendiri udah mulai meragukan bahwa Anda bisa. Dan lucunya yang paling konyol adalah Anda sendiri kurang bekerja keras. Anda sendiri gini loh, udah Anda cepat menyerah, udah Anda bilang nggak bisa terus, Anda sendiri juga nggak kerjanya nggak mati-matian. Ini yang paling saya saran nggak Pak, kalau memang sudah habis kontak di HP yang bisa diprospek. Nah, mumpung Anda sekarang kan zamannya online. Tadi dokter Yudi aja bisa join dari Facebook loh, teman-teman. Makanya saya mulai kasih tahu ke teman-teman, tolong Anda sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk Anda aktif di sosial media Anda. Bagi yang nggak ada, tolong buat. Kenapa? Karena kalau Anda baru buat, itu otomatis teman-teman Anda disuges sama Anda. Anda disuges sama teman-teman Anda, teman SMP Anda, teman SMA Anda. Anda sekarang, kalau nggak ada kontak udah habis, Anda join ke sosial media Anda. Di sosial media Anda, kalau pertama kali Anda bikin, Anda akan disugesti oleh teman-teman Anda berdasarkan kontak di handphone Anda sendiri. Jadi otomatis tuh disuges. Jadi teman SMP Anda, teman SD Anda. Jadi contoh Anda isi nih SMP Anda dulu di SMU 45 contoh. Maka teman-teman SMU 45 otomatis disugesti waktu pertama kali Anda join Facebook. Lalu apa yang Anda harus lakukan waktu pertama kali di Facebook? Bergabung. Tadi kemarin di training saya udah pernah bilang adalah langkah pertama yang Anda harus lakukan adalah sharing kenapa Anda bergabung di bisnis ini. Oke teman-teman ya, itu hal yang paling penting, yaitu menunjukkan langkah pertama Anda bergabung di bisnis AFC, kenapa? Anda harus kasih tahu alasannya. Tahu kenapa Anda bergabung di bisnis AFC ini. Kenapa? Karena alasan Anda bergabung yang menentukan orang mau join atau enggak. Bukan produk atau marketing plan-nya. Teman-teman harus paham ya. Yang bikin orang bergabung di bisnis ini adalah bagaimana Anda dapat menjelaskan dengan baik kenapa Anda bergabung di bisnis AFC. Kalau Anda bisa jelaskan ini dengan baik, maka 50% orang udah say yes dulu sebelum dengar produk dan marketing plan. Itu hal pertama yang Anda harus lakukan di bisnis ini. Bagaimana tips untuk jawaban solusi yang tunggu, saya jawabin ya. Pak Niko, ada nggak tips untuk jawaban selalu orang bilang mahal? Betul ya? Saya juga pernah bahas di training. Untuk sikapi orang yang selalu bilang mahal adalah jangan Anda jualan produk, Bapak Ibu. Kalau Anda jualan produk, sampai mati produk ini akan mahal.
Karena nggak akan ada yang mau beli produk senilai 20 juta. Tapi kalau Anda deketinnya secara bisnis, contoh kayak tadi pagi kita baru share bahwa kita adalah sebuah franchise dari Jepang. Nah, ini kata-katanya. Saya bacain ya, biar Anda tuh dapat info tentang perusahaan juga. Karena kita juga share. Saya share dulu. Nih, saya share yang ini nih. Kok lagi online loh, Mam? Ini share-nya gini nih. Yang ini nih. Saya bacain ya. Apa ada yang berminat beli franchise makanan dari minuman kesehatan dari Jepang? Perusahaan sudah go public dengan modal hanya 19 jutaan tanpa embel-embel lagi dan dapat sampel produk senilai 19 juta juga. Produk bisa dikonsumsi atau dijual dengan potensi margin ratusan juta rupiah. Saya bawanya ke bisnis. Jadi orang tuh, sekarang saya tanya, kalau ada sebuah peluang bisnis, franchise dari perusahaan Jepang yang udah go public, hanya 20 juta. Apa Anda ingin bergabung nggak? Tadi saya lengkapi bahwa gini, tadi saya bilang gini, untuk sikapi sharing dokter, bukan soal kesombongannya, tapi pentingnya orang tahu dia punya kemampuan. Pentingnya dia punya rasa percaya diri dan merasa bahwa dia mampu lakukan ini. Betul ya dok ya? Bukan semata, Betul, Pak. ya bukan orang Betul. jangan dengar sharing ini sebagai sebuah kesombongan. Bukan. Pentingnya memang Anda punya rasa percaya diri. Beda percaya diri dengan sombong itu beda banget. Percaya bahwa dia bisa. Betul. Ya betul Pak. Karena sebenarnya saya itu sopan, ramah dan tidak sombong gitu sebenarnya. Oke dok, lanjut pertanyaannya karena ini nggak kerasa 1 jam. Oke, lanjut ke pertanyaan adalah, dok, waktu dokter jalanin bisnis di IFC, kan dokter merasakan nuansa pasti yang setiap network, setiap perusahaan yang dokter join pasti beda-beda nuansanya ya, lingkungannya, isinya, leadernya, budayanya. Apa yang dokter rasain berbeda di IFC dibanding tempat-tempat yang lain? Karena dokter kan punya 20 tahun pengalaman. Ya, yang jelas saya rasa di sini suasana kekeluargaannya kental sekali, Pak. Jadi ya bukan hanya perusahaan ya, perusahaan saya bisa dengan Pak Ernest itu dekat, dengan Pak Niko dekat, ya dengan semua, dengan Pak Michael itu dekat sekali, itu luar biasa. Nah, dan para teman-teman yang lain ya, upline, crossline itu semua akrab sekali. Saya ingat sekali ya kalau ketemu Pak Budi ya, selalu kita makan bareng, ngobrol sampai lama begitu ya. Saya sendirian pernah di Lipo itu, Liponya udah saya waktu itu kenapa ya, hampir tutup atau bagaimana Liponya. Oh Yohanes dengar dia datang loh, dia temani saya sampai berjam-jam, itu luar biasa. Sama Ardian juga ya, akrab ya. Jadi artinya sama Eka ya di Surabaya, begitu tahu saya ada kendaraan dia jemput gitu Pak. Jadi artinya dan dengan dolen-dolen saya pun itu rasanya kekeluargaannya sangat sangat keras ya. Nah ini yang paling penting karena kita jadi merasa nyaman bergerak. Itu yang penting itu Pak mungkin. Dan saya melihat ada satu hal, masalah integritas ya. Saya tidak usah meragukan lagi integritas dari perusahaan ini dan dari owner-ownernya. Itu yang paling penting karena kalau tidak, Pak, banyak hal loh yang kita harus hati-hati ya. Istilahnya kita jaga ke depan, jaga ke belakang gitu. Kalau ini tinggal perang ke depan aja, belakang sudah pasti beres begitu. Lain beda ya, jauh beda. Nah, dok, selama dokter, oke, itu apa yang dokter rasain beda. Terus saya mau tanya, dokter kan sekarang punya jaringan kurang lebih ada berapa, dok? Hampir 20.000 ya, hampir ya? Iya, iya. Hampir 20.000 dalam waktu 1 tahun. Apa sih cara dokter manage mereka? Apa sih yang cara dokter bikin biar teman-teman tahu? Karena ada teman-teman yang mungkin punya jaringan baru 10-nya aja udah pusing. Baru punya 10 orang, dia udah komplain ke saya. Pak, gimana ya cara handle jaringan? Nah, saya udah langsung tanya, emang jaringannya ada berapa? Ada 10. Langsung saya yang kaget. Waduh, handle 10 aja udah pusing dia. Nah, dokter punya kurang atau lebih hampir 20.000 orang. Bagaimana cara dokter manage itu? Karena saya yakin kalau orang manage itu ya 24 jam juga kurang, dok, dalam 1 hari. Dong. Apa yang dokter lakukan? Ya, sebenarnya yang dilakukan adalah esensinya bisnis jaringan. Jadi dasar inti dari bisnis jaringan ini cuma 2 gitu menurut saya. Yang pertama jalur komando, yang kedua duplikasi, itu saja gitu. Jadi
kadang-kadang memang downline terutama yang baru ya, yang belum pernah bermain jaringan, kadang-kadang mereka tidak terima, mereka merasa kok sombong, mereka merasa mengapa begitu gitu. Kenapa saya harus kontak ke upline saya? Kenapa saya tidak bisa kontak kamu langsung begitu? Ini sombong sekali dan lain sebagainya. Tetapi jalur komando ini harus dijalankan. Karena itulah intinya dari bisnis jaringan, duplikasi. Kalau tidak dijalankan, bayangkan kalau hampir 20.000 orang lalu chat saya tiap hari gitu ya. Bagi yang member baru, mereka merasa ini hal aneh gitu ya. Karena seperti saya bilang tadi, ini berbeda sama dunia jaringan. Dunia jaringan ini berbeda dengan dunia awam gitu. Artinya tidak sesuai teorinya memang. Jadi mau tidak mau kita harus bisa melakukan duplikasi dan jalur komando itu. Yang ini kadang-kadang yang susah ditangkap oleh tiap orang gitu. Nah, ini oke. Nah, di sini yang saya ingin buat pengertian adalah begini. Anda harus melakukan duplikasi. Artinya jadikanlah orang-orang di bawah Anda, frontline Anda itu menjadi seperti Anda. Tentu saja Anda sendiri sebelum diduplikasi oleh orang, Anda harus menduplikasi atas. Artinya Anda harus punya ilmu yang cukup, Anda punya pengetahuan yang cukup, cara bergerak, ilmu tentang jaringan, pengetahuan tentang produk, dan lain sebagainya. Sehingga pada saat nanti Anda diduplikasi, duplikasinya juga sempurna. Kalau saya misalnya gambar Pak Niko, tetapi rambutnya nggak ada gitu, ya itu bukan Pak Niko gitu. Harus ada gambar Pak Niko dulu, baru kalau difotokopi akan menjadi benar-benar fotokopinya seperti Pak Niko, seperti itu. Nah, jalur komando ini yang paling penting Pak dijalankan. Nah, sedangkan saya melihat bahwa banyak yang tidak melaksanakan ini. Jadi mereka hanya selling, berjualan, lalu juga baik terhadap downline ya. Nah, kadang-kadang memang downline kalau tidak mau diduplikasi, seakan-akan kita keras terhadap mereka. Tapi itu sebenarnya demi kebaikan mereka sendiri. Karena kalau tanpa duplikasi tidak akan pernah berhasil. Itu sudah dipastikan. Tidak ada jalur komando, tidak akan pernah berhasil. Mereka akan sibuk setengah mati dan hasilnya ya segitu-segitu aja gitu. Jadi ini yang harus sebenarnya dibujuk mereka untuk melakukan, tapi kalau gagal ya dipaksakan untuk mereka melakukan gitu. Jadi karena itulah inti keberhasilannya bisnis jaringan. Cuma kadang-kadang orang mau dibikin berhasil susah banget ya Pak ya. Intinya adalah duplikasi dan harus jalur komando gitu. Artinya kalau jalur komando itu jalur komando seperti apa sih Dok? Biar teman-teman tahu juga jalur komando itu apa. Oke. Pak. Oke. Ya. Nah, jalur komando itu apa sih Dok? Biar mungkin teman-teman tahu juga. Kan banyak yang nggak tahu. Ya, jalur komando itu begini. Misalnya saya punya 20.000 jaringan. Terus saya ingin supaya 20.000 itu ikut Zoom, misalnya begitu. Kalau saya SMS masing-masing atau WhatsApp masing-masing dari pagi sampai sore sampai sekarang belum selesai, saya sendiri nggak jadi nge-Zoom di sini, kan begitu. Tetapi yang saya lakukan, saya hanya kontak first line saya, katakanlah 5 orang, 10 orang yang orang-orang awal saya, orang-orang kunci saya. Tinggal itu saja diberitahu dan dipastikan supaya mereka juga memastikan kepada orang-orang kunci mereka, begitu, orang-orang awal mereka. Dan orang-orang awal ini juga melakukan hal yang sama pada orang-orang kunci dan orang-orang awal mereka. Kalau semua melakukan ini dalam hitungan menit, 20.000 semua akan sudah tahu berita itu. Itu istilahnya jalur komando. Nah, sebaliknya juga kalau ada pertanyaan, pada saat pertama kali ikut, misalnya seperti downline saya Pak Agus misalnya, dia menguasai sudah, boleh dikatakan pengetahuannya dia dengan saya itu sama begitu. Nah, karena itu kalau downline tanya, ya dia tanya harus ke upline-nya. Upline-nya nggak bisa tanya ke upline-nya lagi terus. Sehingga akhirnya sampai di Pak Agus pasti bisa terjawab. Kalau Pak Agus tidak bisa, baru Pak Agus tanya ke saya. Dan saya jawabnya juga melalui Pak Agus gitu. Saya jawabnya melalui Pak Agus melalui jenderal-jenderalnya, terus begitu sampai ke bawah gitu. Jadi artinya dengan jalur komando seperti ini, semua berita cepat dan sempurna dan seluruh garis belajar gitu. Belajar dan mengajar. Apabila ada yang langsung upline Anda, contoh salah satu, ini jadi gini prosesnya teman-teman. Jalur komando itu adalah orang yang kita level 1 kita umumnya, atau bisa level sekian yang kita pilih secara subjektivitas dan objektivitas kita sendiri ya Dok ya. Bahwa saya bilang, oh ini oke, jadi nabi lah, nabi, rasul kita lah. Jadi teman-teman juga yang disarankan untuk ngembangin jaringan, dia harus punya orang-orang kepercayaan atau rasul-rasul yang dipilih. Betul ya Dok ya? Betul. Dan itu yang kita akan duplikasi diri kita ke dia. Dan yang menarik adalah duplikasi adalah kan
Apa sih dok arti duplikasi? Biasanya mau dari dokter deh. Karena gini, banyak leader ngomong gini, lu harus duplikasi gua dong. Yang padahal mungkin leadernya juga sebenarnya belum mumpuni gitu loh dok. Nah itu gimana? Apa sih Ya, duplikasi? duplikasi itu sebenarnya pengertiannya juga ya dia menjadi seperti kita dalam segala hal gitu loh. Jadi saya paling ya harus menjadi seperti kita dalam segala hal. Jadi saya senang sekali kalau ada downline merengek pada saya, Dokter Yudi, kasih dong saya downline gitu. Saya bilang, loh, kamu tahu yang harus kamu lakukan salah satunya apa? Duplikasi ya. Tanya Pak Andreas, pernah nggak satu titik saja saya dilimpahi atau minta downline kepada dia? Haram saya bilang. Jadi kamu juga harus melakukan hal yang sama. Haram untuk minta downline, haram untuk merengek. Yang ada Anda harus belajar mandiri dan secepat mungkin menyerap ilmu dan mengaplikasikan kepada downline Anda. Jadilah seperti saya, maka income Anda akan menjadi seperti saya. Kalau Anda menjadi upline yang tidak mau menduplikasi, gitu, maka hasilnya nggak akan naik. Ini pernah terbukti ada di sini juga ya. Pasti dia udah ketawa nih gitu. Seorang downline yang tidak mau naik kelas gitu. Jadi dia tidak mau maju. Apapun yang terjadi katanya kalau maju keringet dingin gitu. Jadi dia tidak mau maju. Padahal kalau one on one, wah hebatnya luar biasa. Tapi tidak mau maju apapun yang terjadi. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Saya bilang ya kalau kamu tidak mau maju, akan di sana teruslah posisimu dan akan meredup karena kamu akan kelelahan. Betul. Dia malah ajukan downline-nya. Ini downline saya nih malah sudah hebat, downline saya ini bisa dan lain sebagainya. Saya bilang tetap tidak bisa. Karena apa? Yang dilihat oleh downline adalah upline-nya. Kalau upline-nya menolak, downline-nya akan menolak semua. Upline-nya tidak bisa, downline-nya akan tidak bisa semua. Kalaupun downline-nya bisa, upline-nya akan dilecehkan. Sedangkan kita harus menjadi contoh panutan yang baik gitu. Akhirnya singkat cerita orang ini tetap ngotot dan saya biarkan sehingga akhirnya komisinya mulai turun begitu. Dia selalu monitor income saya gitu. Dia bilang kalau kaki saya mati berarti Puyut ini kakinya mati sebelah katanya. Dan akhirnya income tidak akan jalan gitu. Dia lupa bahwa saya punya 4 kaki ya. Jadi saya bilang ya silakan aja coba matikan dirimu nanti saya akan punya income tetap naik sepanjang waktu gitu. Yang bedanya adalah cuma kamu aja nggak ikut. Rest in peace, saya bilang begitu. Akhirnya dia buktikan income-nya akhirnya mulai jarang-jarang, tapi dia tanya income tiap hari gitu. Gimana income-nya gimana? Ternyata income saya terus naik. Akhirnya dia tersadar bahwa apa yang saya ucapkan itu benar, lalu bertobat. Sekarang hebat sekali dia. Dia presentasi untuk semua jaringan, dia training jaringannya semua dan ikut sistem. Dan akhirnya memang income-nya sekarang langsung menanjak. Jadi ini kisah-kisah yang menarik. Beda ya kalau di Dr. Yudi teman-teman, memang beliau didik jaringannya keras. Karena dia sangat pengen downline-downline-nya sukses dengan cara yang dia duplikasi, yang dimana dia udah sukses juga. Nah dok, andai kata, kan sekarang orang bilang gini, kan dokter bilang Anda harus duplikasi saya. Dia bilang, oh saya nggak bisa duplikasi dokter, karena dokter kan udah A, B, C, D. Dokter sikapinya gimana? Kayak saya aja kalau suruh duplikasi dokter berat juga loh. Waduh ini ini kan general. Ada. Gimana? Maksud saya begini. Apa step by step-nya yang bikin orang dari nothing sampai jadi something? Itu yang menarik loh. Justru saya pengen tahu tuh. Maksud saya begini, tidak harus mengikuti semua. Misalnya saya termasuk tanda petik ya, tegas terhadap downline gitu. Loh, kalau Anda tipenya yang ramah, ya ramah aja gitu. Karena keramahan itu bisa menjadi satu kekuatan ya. Seperti si Agus misalnya. Agus tuh baik banget sama downline-nya ya. Royal banget. Itu satu power juga. Kalau Anda memang spesialisasinya di sana, silakan gunakan itu. Tapi intisarinya yang harus Anda duplikasi begitu. Itu. Nah, saya beruntung. Gimana turuninya? Karena kan saat menduplikasi adalah kita kan menurunkan kan. Kitanya yang melakukan loh. Nah, itu kan cara dokter bikin duplikasi itu adalah modul dokter, kesuksesan dokter adalah berhasil bikin terduplikasi ke bawah. Karena menurut saya di dunia jaringan ini yang susah adalah gini, leadernya bilang, tolong duplikasi saya. Tapi leadernya nggak berhasil nurunin. Nah, itu kan poinnya, benar nggak sih? Karena ada orang bilang gini, Anda harus duplikasi saya, caranya nih gini-gini. Tapi dia nggak berhasil turunkan. Jadi putus gitu loh. Sedangkan di dokter, itu berhasil dokter sambungin. Dan menurut saya itu adalah suatu poin yang the most strongest thing di dokter adalah dokter bisa turunkan itu. Apa yang langkah? Maksud saya mau kasih tahu mungkin biar leader-leader datang di sini, 450 orang di Zoom kita, di Facebook online juga banyak. Gimana cara dokter menurunkannya? Gitu loh. Karena kan itu nggak main-main. Kalau saya kadang-kadang mungkin ya kata downline saya sih gitu. Kadang-kadang
dia sambil bergurau mengatakan nih agak sadis ini, sering ngejek downline dan sebagainya gitu ya. Saya Karena yakin pasti sadis, makanya saya nanya. karena kalau saya bukan sadis, tapi lebih banyak berbicara ke arah realita gitu. Artinya kalau tidak mungkin ya saya bilang tidak mungkin gitu. Saya bilang kepada mereka bahwa ya saya memberikan contoh. Contohnya begini, downline saya sering mengeluh gini, wah dokter ini nggak adil, kenapa? Dia daimyo sendiri loh. Saya kalau shogun baru dia hebat katanya begitu. Ya ini perkataan downline yang lucu ya, karena saya disuruh menjadikan dia shogun gitu, enak aja gitu loh. Ya saya bilang Anda yang saya suruh menduplikasi saya gitu loh. Kalau saya punya income toreda gitu loh, lalu saya bilang Anda duplikasi saya, pasti Anda tidak mau kan? Ya saya sebagai ujung tombak, saya harus paling hebat sendiri, saya harus tunjukkan bahwa saya mampu dan dengan atau tanpa Anda saya mampu. Nah ini nanti Anda akan duplikasi karena ini contoh ya, yang real. Jadi Anda harus mencontoh dan melihat dan melakukan. Kalau Anda bisa melakukan ini, maka Anda juga akan shogun sudah pasti, malah bushido mungkin begitu ya. Jadi artinya ya dengan melakukan dan dengan contoh gitu. Nah, contohnya pagi ini, Pak. Pagi ini saya kasih di WhatsApp mungkin kata-kata yang bagi sebagian orang agak keras itu. Saya bilang gini, kalau Anda bersekolah, Anda mau lulus, ya Anda harus belajar. Kalau Anda tidak mau belajar, ngapain ke sekolah gitu? Jelas artinya, paham. Itu yang saya tulis gitu pagi ini. Jadi mereka harus dibuka pikirannya dong, nggak boleh hanya enak-enak lalu ikut jaringan kayak orang bermimpi gitu, ngambang gitu ya. Artinya kesadarannya di sana, orangnya di sini gitu, percuma gitu. Mendingan keras Anda mau, ayo bergerak, kita temani, kita jadikan gitu. Tapi kalau Anda tidak mau, ya sudah minggir aja daripada menghabiskan tenaga kita berdua gitu. Itu mungkin lebih bagus itu, Pak. Jadi dokter fokus sama orang-orang yang benar-benar ingin berubah ya, lebih baik gitu ya. Daripada betul. Dan kalau energi ya. Betul, dan kalau mereka pun tidak mau, Pak, saya akan kadang-kadang mereka masih merasa bahwa mereka itu penting gitu ya. Artinya mereka adalah penentu gitu. Padahal kita kan harus mencetak leader sepanjang waktu. Jadi kalau mereka tidak bisa diberitahu dengan cara yang baik, dengan dirayu dan sebagainya, ya mungkin ada waktunya mereka harus dilepaskan sementara. Pada saat nanti income-nya mereka menurun, mereka kalau orang yang memang leader, mereka akan cari kita lagi. Oke, saya salah dan mungkin pada saat itu semuanya bisa diperbaiki dan dia bisa menjadi leader yang besar. Daripada dia tidak pernah bergerak dengan cara yang benar gitu. Karena nanti ini akan duplikasi ke bawah semua, itu parah kalau sudah terjadi begitu. Jadi di saat itulah, jadi dokter biasa orang yang ngeyel atau apa yang sok tahu atau apa, dokter biarin dulu sampai di suasana dia minta sudah nggak kuat, dia minta bantuan baru dokter turun lagi gitu ya. Iya, karena pada saat itu dia mau mendengarkan kita gitu, Pak. Kalau nggak belum mau mendengarkan ya. Iya, betul. Dia ngajar kadang-kadang. Nah, dokter jadi daimyo juga dalam waktu cepat ini, karena ini kan baru 4 bulan sampai 5 bulan dokter akhirnya achieve daimyo, di mana jadi bushido setengah lagi. Dokter sebelumnya kemarin kan finish belum daimyo dok ya, yang periode pertama ya. Samurai. Samurai. Oh ya benar, dokter ada di Samurai ke daimyo itu kira-kira 1.000 ke 10.000 itu tenaganya 10 kali lipat loh dok. Boleh nggak sharing ke kita apa yang dokter lakukan di 10 kali lipat gitu? Apa memang karena jaringan jalan gitu aja? Apa karena dokter roadshow atau apa yang bikin dokter 10 kali lipat perputarannya dan lebih cepat jauh? Jadi saya rasa lebih dari 10 kali lipat. Sampai dokter sekarang ada di posisi daimyo. Apa udah sesuai ramalan dokter? Ya kan saya nggak tahu ya. Saya kan ngomong sama the real top leader. Ini teman-teman yang saya ajak ngomong adalah top leader beneran. Sikapnya pasti beda-beda ya, jadi jangan terlalu gimana. Ayo, lanjut dok. Sebenarnya adalah saya melihat keberhasilan itu memang dua sisi, Pak. Yang pertama itu karena anugerah Tuhan juga ya. Jadi bukan karena kita mampu, tapi Tuhan yang melayakkan kita, yang memantaskan kita gitu, yang membuat kita anugerah itu ada. Tapi kedua juga memang usaha kita. Karena banyak sekali saya lihat orang yang, saya pernah approach orang di Makassar gitu, yang pada saat saya telepon, dia langsung bersemangat sekali mau gabung 3 Diamond dan dia bilang, saya barusan telepon, saya barusan berdoa gitu. Minta petunjuk pada Tuhan, apa yang saya lakukan pada masa pensiun saya, apa yang harus saya perbuat, dan apa yang akan membantu saya keluar dari kesulitan. Ternyata begitu saya tutup telepon, Dr. Yudi telepon, pasti ini jalan Tuhan yang ditunjukkan pada saya gitu. Tapi begitu saya tunggu, siangnya saya 1 diamond aja ya, oke, enggak apa-apa. Malamnya saya 1 ruby ya, enggak apa-apa.
Saya sudah ragu-ragu karena 1 Ruby saya harus ke Makassar itu sebenarnya bukan karena 1 Ruby-nya, tetapi kalau tidak ada keinginan yang kuat, buat apa kita ke Makassar? Kalau orang keinginannya kuat, dia pasti berusaha. Saya tahu kalau dia untuk bergabung 3 Diamond sanggup gitu. Nah, akhirnya yang terjadi Ruby pun tidak gabung-gabung gitu. Dan sampai sekarang pun dia tidak bergabung. Jadi beruntung sekali yang dapat Pak Mansur ya. Kalau saya waktu itu masuk Makassar duluan, mungkin Makassar saya punya. tapi itu semua ada jalinan takdirnya gitu. Ya, artinya seperti itu ya. Kita hanya bisa menyiapkan diri. Seperti ini Pak, contohnya. Saya mendapatkan satu bacaan yang menarik. Dia bilang gini, matahari itu bersinar untuk setiap orang. Betul ya? Hujan turun untuk setiap orang. Betul juga ya. Hari yang baru, besok adalah hari yang baru. Itu bagi semua orang. Tetapi yang berbeda apa? Apa yang mereka kerjakan di hari yang baru itu. Gitu. Jadi kalau di hari yang baru mereka tetap bersikap seperti dulu dan santai-santai aja dan tidak melakukan apa-apa ya, jadilah itu bagi mereka. Tetapi kalau mereka berbuat sesuatu yang berbeda, berani belajar, terutama memaksa diri, karena belajar itu nggak pernah ada yang enak ya. Belajar itu kita harus keras, harus memaksa diri. Kita waktu kecil, keberhasilan kita sangat ditentukan oleh ibu kita, terutama. Kalau bapaknya jarang di rumah ya biasanya. Jadi orang-orang bilang kalau anak berhasil yang, ya kan? Jadi kalau anak berhasil itu yang hebat ibunya katanya begitu. Tetapi pada saat kita mulai dewasa, ibu kita pun tidak bisa memaksa kita lagi. Memang mau ditempelengin, kita lebih kuat daripada dia loh gitu. Artinya yang bisa memaksa diri kita hanyalah diri kita sendiri. Sedangkan memaksa diri ini adalah kunci dari keberhasilan. Titik. Artinya apa? Kalau Anda tidak bisa memaksa diri Anda sendiri, tidak bisa mendisiplinkan diri Anda sendiri, tidak bisa membuat diri Anda untuk belajar sepanjang waktu, ya sudah pasti kelas Anda di sana. Dan nanti semuanya mengikuti. Maksudnya ekonomi, kesuksesan, semua tuh ikut dari sana. Itu Pak mungkin. Dokter boleh nggak sharing ke saya? Dokter ini selama 1 tahun yang kemarin aja, dokter sponsor berapa orang sih dok? Saya dari awal gerak itu sebenarnya sudah ratus ya yang saya sponsori gitu. Dan sampai sekarang pun saya masih mensponsori baru. Sebenarnya sudah malas Pak, karena ya jaringan sudah running well gitu ya. Tetapi pertama saya tetap harus memberi contoh kepada downline bahwa saya bisa merekrut baru sepanjang waktu dan bisa memproses leader baru lagi sepanjang waktu gitu ya. Jadi sampai downline saya minta-minta, taruh dong di kaki kecil saya. Saya bilang, kamu duplikasi saya yang benar loh, merengek-merengek begitu. Nah, saya tetap memproses baru. Kedua, membuat saya tidak malas karena videonya Pak Niko kan, kalau kita sudah di zona nyaman itu zona kematian itu gitu. Kita harus tetap tajam, tetap mau turun ke bawah itu ya. Dan yang ketiga ya kan kita harus dapat trip juga, harus ada ngefront baru lagi gitu. Jadi semua ini benar-benar bukan teori, kita harus jalankan. Jangan sampai sudah jadi leader, kita dapat tripnya dengan cara apa? Tutup-tutup ya, karena dapat uang banyak, uangnya pakai nutup untuk tiket gitu. Gengsi banget. Kita harus qualified beneran dong gitu. Jadi kalaupun kita berhak 2-3 tiket ya memang berhak bener-beneran gitu. Apalagi yang jualan online nih ya. Ya saya sih kalau lihat yang jualan online malu saya gitu, dapat tiket banyak-banyak tapi dari jualan online itu sebenarnya nuraninya mungkin kurang bagus gitu. Tapi intinya ya kita harus bisa selalu merekrut baru. Itu saya tekankan pada upline saya, pada downline saya semua gitu. Karena apa? Nafas jaringan di sana. Kita tidak boleh tergantung pada jaringan yang sudah ada gitu. Jadi suatu ketika nanti katakanlah jaringan Anda tiba-tiba ada pentolannya yang pindah ke jaringan lain atau hijrah atau apa, Anda tetap akan survive, akan bertahan dan akan membentuk baru lagi dan nanti mudah-mudahan yang pindah tadi bertobat ya karena ternyata memang income-nya lebih gede di sini dan dia lihat Anda tetap menjadi lebih besar. Tapi kalau dia pindah lalu Anda mati, dia akan merasa untung saya pindah gitu loh. Walaupun lebih kecil, upline saya buktinya mati, saya masih belum mati nih di jaringan lain gitu. Jadi akan berbeda ceritanya gitu. Teman-teman tahu nggak sih kalau Dr. Yudi ini dari sponsor kurang lebih dari 300 orang. Dan itu termasuk salah satu rekod di AFC karena dia adalah orang yang sponsornya terbanyak dari seluruh member. Oke, tadi teman-teman udah denger ya, beberapa ada yang bisa kita pelajari benar. Ya, nggak usah wow, kita juga di sini semua wow semua sama Dr. Yudi, makanya kita bawa dia. Ya, oke, Dok. Ngomongin tadi yang super serius-serius, sekarang kita ngomongin agak santai. Dokter kan punya duit. Dokter ini kan top incomer juga di AFC, kalau by nama ya. Apa sih dokter punya impian nggak sih, Dok?
Jadi ini agak santai dikit ya, biar nggak terlalu keras, karena kita 1,5 jam ini ngobrolnya. Dokter punya impian sendiri nggak sih dok? Maksudnya apa sih impian dokter? Saya sama teman-teman mungkin juga penasaran ya. Kayak kalau Budi Darun juga saya pengen nanya deh. Anda punya impian nggak sih? Karena pasti apa sih impian Anda yang nggak pernah, yang Anda impikan di level Anda gitu, yang bisa beli semuanya. Apa sih impian dokter biar kita bisa tahu juga nih omongan santai-santai ini. Ya, sebenarnya impian itu ada beberapa kategori bagi saya gitu. Di level 1 saya secara fisikal gitu. Secara fisik saya ingin tinggal di gunung ya, di tanah yang luasnya 3 hektar. Lalu saya punya rumah di sana yang luas, yang indah, yang berandanya luas banget gitu sehingga sejuk terus gitu ya di gunung. Lalu saya punya segala macam tanaman buah di sana, segala sayuran, punya ayam, punya kalkun, punya ikan gitu. Sehingga saya mau makan tinggal tunjuk aja mana yang mau dimakan, mana yang mau dimasak dan lain sebagainya. Dan saya ingin ada teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang beli tanah kecil-kecil aja nggak apa-apa di pinggir, 2 are, 5 are, mau 10 are. Tapi intinya apa? Mereka lah nanti yang saya ajak untuk tua bersama gitu. Artinya pada saat bayangan saya setiap pagi kami bangun bersama, olahraga bersama, berkumpul ya. Lalu nanti makan bersama gitu. Makan tempat saya nggak ada masalah gitu, karena kita sangat berlebih untuk itu kan begitu pada saat itu. Lalu kita akan istirahat ya. Nanti sore ngobrol-ngobrol, ngechat di beranda sampai malam ya, mengenang masa lalu, wah kejayaan di AFC dan lain sebagainya misalnya seperti itu. itu secara fisikal gitu. Orang bilang wah tinggal di gunung repot ke kota. Wah kita punya uang kok. Saya akan bangun mobil yang ada ranjangnya di dalamnya ya, supir yang bagus sehingga kalau saya mau flight misalnya ke mana ya, ke Cartagena atau mana jalan-jalan ya, saya tinggal bilang airport, saya tidur, bangun sudah di Denpasar gitu. Jadi segalanya jadi lebih mudah kalau kita punya uang. Itu yang awal. Kedua, secara spiritual, saya punya hobi melukis, Pak Niko. Punya hobi musik juga, senang nyanyi juga, ya senang puisi juga ya. Jadi saya ingin menciptakan lukisan-lukisan baru, saya ingin menciptakan puisi dan lagu dari puisi saya gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat hati nanti menjadi rileks ya. Terus dimensinya beda gitu. Lalu yang lain lagi adalah saya ingin membantu orang lain juga ya. Yang sekarang untung karena AFC juga gitu. Jadi saya juga justru lebih terdorong lagi. Mulai sekarang sudah mulai banyak bantu orang dan saya ingin nantinya itu saya berperan untuk lingkungan juga. Jadi mungkin 2 tahun lagi mungkin saya sudah tidak terlalu, karena mungkin batasan puas orang beda-beda. Saya ini cepat puas ya. Dapat uang, ya nanti kalau sudah dapat 33M sebulan, saya sudah 33M setahun, saya sudah puas lah gitu loh. Kalau biarin aja 5 tahun kan gitu. 1 bulan 1M ya puas dok, saya juga puas. 33M setahun itu bisa Pak kalau di AFC kan. Nah, kalau sudah dapat begitu saya sudah puas. Artinya apa? Saya mungkin masuk ngurusin sampah plastik ya, secara real, jadi membina orang mentalitinya, terus saya akan buka sanggar lukis gratis dan lain sebagainya seperti itu. Jadi itu ke bidang sana. Jadi ya masih banyak cita-cita saya karena saya tahu kalau orang yang goal total yang pernah saya lakukan pada saat saya sukses dulu waktu muda, saya sudah pensiun langsung Pak Niko, pernah dengan uang banyak, ternyata saya stres gitu. Jadi saya tetap harus melakukan sesuatu, tetapi seperti itu. Nah, saya beruntung karena apa? Ini ada yang ngechat saya ikut dok gitu. Beruntung sudah banyak yang mau ikut pindah ke desa saya. Saya sudah beli tanahnya. Saya sudah beli tanahnya dekat dengan banyak air terjun ya. Jadi kita tinggal olahraga ke air terjun gitu, lalu ngumpul makan dan lain sebagainya, main tenis gitu. Seperti itulah mungkin kehidupan masa depannya gitu. Itu impian dokter dalam short sampai long ya. Dari masalah lingkungan sampah sampai hidup yang secara quality oke ya. Nah dok, tadi suka kehebatan, manage tim, ada nggak satu poin dokter, saya pengen tahu juga, sehebat atau sebesi dokter ini pernah nggak sih ada di titik di mana nothing? Mungkin kayak teman-teman di sini juga ada yang ada di posisi itu ya. Mungkin aja dari 400 orang lebih ini ada satu titik di mana dia ada di titik terbawah dia. Dan bagaimana dokter hadapi titik itu sampai ada di titik yang di atas, sampai kembali ke atas ini dok. Seorang dokter Yudi pernah sih?
Sebenarnya begini, kalau saya orangnya selalu fun, artinya setiap kerja saya selalu jalan-jalan, senang-senang. Jadi bagi saya banyak senangnya daripada sedihnya ya. Tetapi memang ada hal-hal yang sempat kita berpikir, wah ini mungkin kalau harus berhenti misalnya begitu. Tapi hal-hal seperti itu bisa kita atasi karena apa? Karena nomor satu nanti pada saat Bapak dan Ibu sudah menjadi leader gitu ya, artinya leader yang besar gitu ya. Utama lagi kita bukan lagi bagaimana cara presentasi, bagaimana cara training, bukan itu lagi gitu. Nomor satu itu adalah human relation. Bagaimana sih hubungan kita dengan downline kita, dengan upline kita, dengan crossline kita, dengan perusahaan. Dan ini yang lebih sulit sebenarnya. Karena bayangin nanti ada suami istri ribut, downline kita harus turun tangan nih. Kalau enggak kacau semua. Saya udah pernah. Ya, jadi kita kayak konsultan pernikahan gitu ya. Nanti ada yang nggak mampu atau apa, kita ikut sakit hati, kita harus bantu dia, ya turun tangan lagi. Itu semua itu kita selalu akan mengalami. Nah, bagi saya hal yang terpenting yang membuat kita harus pelajari selalu adalah bagaimana kita menyelaraskan. Artinya gini, kita nggak boleh cuma egois saja. Kita harus punya toleransi yang tinggi juga terhadap orang lain. Nah, ini tantangan terakhir ya. Bagi orang yang keras seperti saya, ini tantangan yang hebat sekali. Tapi ya kita tidak boleh malu untuk mengakui kita salah. Tidak harus bicara ya bahwa saya salah, tidak. Tapi rubahlah sikap, rubahlah hidupnya begitu. Jadi mungkin dari sana kita bisa kembali lagi ke track yang benar dan akhirnya kita bisa jalan ya. Kadang-kadang orang salah itu wajar. Orang juga nanti bisa berubah begitu. Jadi jalan aja terus dengan ritme yang baik, dan kadang-kadang yang kita takutkan itu seringkali nih orang takut berlebihan nih ya. Begini. Kadang-kadang didiamin aja, ketakutannya beres sendiri gitu loh. Seperti COVID ini, orang takut begini. Diamin aja, nanti hilang sendiri juga. Kayaknya begitu. Itu mungkin Pak Niko. Nah, oke. Sama, saya mau nanya lagi, Dok. Yang santai juga. Jadi nggak selalu bahas jaringan. Terus jadi kita ada ngomong yang lain juga. Dok, ada nggak sih sosok di AFC yang mungkin downline, upline, atau siapapun itu, yang dokter sendiri sukai atau mungkin kagumi, karena setiap orang saya yakin punya mentor kayak Muhammad Ali, Michael Jackson, Michael Jordan, mereka semua punya mentor karena orang yang sukses itu dia selalu ada apa dia mau jadi kayak begitu. Ada nggak sih sosok itu yang Dr. Yudi fansnya juga ingini juga atau benar-benar kagumi lah di AFC? Ya, sebenarnya saya punya banyak, Pak. Jadi kalau orang lain mentornya satu, kalau saya mungkin mentornya banyak gitu. Artinya apa? Seperti misalnya nih, Pak Budi Darwin. Saya kagum, kenapa? Wih, jago banget ngitung. Dan baik banget orangnya gitu ya. Saya bilang baik bukan karena tiap ketemu saya ditraktir loh, bukan ya. Artinya Pak Budi ini benar-benar baik. Dan ya tadi percakapan di Kasoku membuktikan kan bahwa konsumen stokis yang terbaik itu Pak Budi gitu. Karena dia bisnis adalah bisnis. Dia benar-benar logis gitu orangnya. Itu menarik ya. Logis dan matematis. Lalu Ko Yohanes gitu misalnya. Ko Yohanes dia tidak kelihatan bagaimana, saya tidak pernah memonitor geraknya segala macam, tapi jelas dia mempunyai satu metode yang bagus untuk diterapkan. Dan orangnya seperti saya bilang tadi, saat saya kesepian di Lipo, ditemani dengan dia datang Pak, sengaja hanya untuk menemani saya, yang cross-line-nya yang bukan apa-apa gitu. Ya. Jadi itu luar biasa. Saya ingat terus itu. Ardian ya, Ardian orangnya polos sekali, baik sekali. Pokoknya kalau minta sama dia tidak ada kata tidak ya. Saya tes berkali-kali loh. Ya, saya tes berkali-kali apa aja kalau minta sama Ardian tidak ada kata tidak gitu. Makanya mungkin rezekinya baik sekali ya. Simsalabim itu apa yang dia pegang sukses itu. Itu Ardian gitu. Lalu saya juga misalnya jangan bukan terhadap seperti Dokter Luigi misalnya. Wah, pengorbanannya besar loh. Di awal-awal itu semua chat dia layani, semua chat seluruh AFC. Saya waktu Pak Niko mau jadikan saya dokter perusahaan, saya langsung bilang, oke Pak, kalau dokter perusahaan oke saja, tapi kalau saya disuruh jadi kayak Dokter Luigi, saya tarik mundur dan saya jadi leader jaringan aja mendingan begitu, karena pengorbanan yang luar biasa. Ya, bravo untuk Dokter Luigi, dan dia selalu rendah hati, Pak. Selalu berpikiran positif. Tidak pernah dia berpikiran terhadap orang negatif. Lalu juga ceplos-ceplos, ya. Dia pikir apa ya dia ngomong aja gitu. Itu saya senang dari Dokter Luigi. Ya. Nah, termasuk gini, bukan hanya dari rank saya tertarik ya. Misalnya dari downline saya sendiri Pak Harto. Dia sangat sistematis berpikir tentang training, hobinya training itu, sehingga itu benar-benar berdampak pada orang banyak. Saya kagum pada Pak Harto.
Saya kagum juga pada Lavina, pada Julie, yang kalau dia masuk rasanya ruangan langsung ceria, bang gitu ya, kayak matahari langsung bersinar cerah gitu. Dan orangnya selalu positive thinking Betul. ya, dan baik sekali gitu. Jadi ya kalau idola termasuk dengan Pak Niko sendiri, ini mastermind yang luar biasa. Saya sering berandai-andai Pak Niko, seandainya saya muda kembali nih gitu loh. Saya kalau berkompetisi dengan Pak Niko ini seru nih gitu. Tapi kayaknya saya nggak gampang-gampang menang nih. Jadi saya kagum nih, ini orang luar biasa. Dan kalau pekerja keras, saya jauh dibanding Pak Niko. Gitu. Mungkin 1 banding 1000 kekuatan kerja Bisa aja kerasnya dok. gitu. Karena saya termasuk orang yang santai banget ya. Jadi itu. Nah, jadi idola saya tuh banyak sekali. Karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Betul. Tapi kalau kita bisa ambil semua hal yang positif dari manapun, tentu kita akan mendapatkan banyak sekali. Sama Betul. seperti bincang-bincang kita kali ini ya. Mungkin bagi 1-2 orang ini adalah emas dan berlian. Tapi bagi orang lain mungkin yang tidak positif, dia malah dapat sampah-sampahnya gitu loh. Mungkin bagi dia ini hanyalah sampah daun-daunan atau bahkan kotoran binatang gitu ya ceritanya gitu. Karena ya makanya teman-teman pentingnya Anda punya mindset yang positif dulu semuanya. Karena kalau semuanya negatif, even berlian emas dikasih Anda nggak dapat itu loh. Ada sharing ini, contoh ada 426 orang di Zoom kita. Dan juga di Facebook kita kan biasa ribuan itu skalanya. Nggak semua dapat message yang sama soal pembicaraan ini. Makanya pentingnya Anda bangun mindset Anda. Tadi saya bahas juga tadi kayak Dr. Yudit soal duplikasi, jalur komando, itu semua teman-teman. Pentingnya fotokopi bahwa diri Anda, kalau Anda tuntut downline untuk duplikasi atau apapun, Anda harus berkaca dulu loh ke diri sendiri. Apakah Anda layak benar bisa turunin itu? Jangan negatif semua. Karena di bisnis ini, termasuk kayak Dr. Yudi, atau Ko Adrian, atau Ko Yohanes, saya yakin bangun bisnis ini butuh keseriusan, fokus, komitmen yang nggak main-main. Ada orang yang bisa ceritain kesusahannya dengan baik, kalau Dr. Yudi hampir nggak bisa ceritain kesusahannya, karena memang orangnya dari awal, ya ini ada prosesnya. Saya dari awal ngobrol sama dia, mau korek-korek gimana pun, memang prosesnya itu begitu. Jadi dia nggak bilang ini susah loh. Memang prosesnya Anda harus hadapi. Itulah bedanya ada orang yang datang dengan segala kelemahannya. Nah, oh ya dok, mumpung saya ingat, kan di Bali, kan sekarang kita ada pandemi ini ya, Corona COVID-19 ini, di mana banyak teman-teman, ada yang survive, ada yang omsetnya menurun, ada yang bahkan yang nyerah-nyerah, tapi ada juga yang sangat lagi naik-naiknya. Bagaimana dokter di tim, apa edukasi atau ada training khusus nggak, atau ada message khusus nggak dari Dr. Yudi ke tim? Karena di Bali kan menurut saya juga sangat mengkhawatirkan ya, karena mereka kan termasuk pulau yang open, yang semua orang masih datang ya. Nah, gimana dokter merespon kayak ginian? Ya, saya melihat satu kesusahan ini sebagai satu positif juga, Pak. Artinya gini, sebelum ini saya harus sibuk nih keliling ke Sulawesi, ke Jawa dan lain sebagainya ya, ke pelosok-pelosok. Tetapi pada saat kita di Sulawesi, yang Jawa dan Bali teriak. Pada saat kita di Jawa, yang Bali dan Sulawesi teriak. Seperti itulah. Di Bali, Sulawesi dan Jawa teriak. Tetapi sekarang menarik nih, kita bicara ini mungkin di depan ribuan orang sekaligus gitu. Tentu sesuatu yang luar biasa sekali. Yang kalau nggak ada COVID, saya susah disuruh untuk begini Pak. Jadi ini satu berkat sebenarnya. Ya. Jadi, kan kita mau nggak mau. Ini belajar ya. Iya, kita gatek-gatek, kita paksa diri kita. Termasuk downline saya juga saya paksa semua gitu. Jadi nomor satu, kalau kita mau bergerak berhasil di dalam situasi seperti sekarang ini ya duplikasi Zoom. Dan bayarlah pulsa, ya, isilah pulsa internet dan handphone yang banyak. Karena apa? Karena sekarang Anda sudah tidak keluar biaya bensin. Anda tidak keluar biaya makan-makan, traktir orang. Anda tidak keluar biaya minum, tidak keluar biaya ruang gitu loh. Alihkanlah itu ke internet yang kencang, yang bagus ya, komputer yang baru ya, seperti yang saya punya ini. Jadi kita akhirnya jadi kita berinvestasi ke sesuatu yang positif gitu loh. Dan kita bisa bergerak dengan lebih baik. Itu pertama. Kedua, saya lihat juga beberapa orang itu masih ada yang nekat sekali. Ya, downline saya ada Pak, dia seperti ninja itu, Pak Yonce namanya. Dia ada di sini mungkin. Dia pakai masker tutup seperti ninja, makanya saya panggil dia nih ninja warrior ini gitu. Dia tetap kirim-kirim barang. Yang penting safety distance dia jaga ya, safety measures dia lakukan, ya mengagumkan gitu loh. Tetapi memang kita sekarang kan harus social distancing ya. Tetapi ada yang seperti itu, tetapi saya bilang ya paling tidak Anda harus telepon ya. Lalu orang yang dulu pernah Anda prospek,
orang yang dulu pernah Anda presentasi, belum bergabung, orang downline yang dulu sering beli, sekarang berhenti. Ya, coba itu ditelepon satu persatu, itu aja udah nggak habis-habis gitu loh. Ditanya apa sih negatifnya, dipositifkan lagi. Itu bisa jadi closing yang sangat mudah kemudian. Orang yang sudah mati hidup lagi, orang yang sudah pingsan hidup lagi, siuman lagi gitu. Jadi itu lebih mudah daripada kita merenung bingung mau melakukan apa gitu. Justru itulah kegiatan-kegiatan di mana sekarang kita punya waktu lebih luang untuk follow up ya dok ya. Yang dulu-dulu, yang sekarang-sekarang. Oke. Ya, betul. Dok, ini pertanyaan di final, di mana kita udah mau habis. Saya mau nanya ke dokter, ada nggak sih sharingan dokter terakhir, ibarat closing statement buat ke teman-teman kita semua yang lagi nonton dokter, yang baru mau mulai berjuang, ada orang yang udah mulai menyerah, atau ada orang yang maksudnya bingung ngapain. Ada nggak sih yang dokter mau kasih 1-2 kata yang buat mereka nggak sih? Oke. Mungkin saya kasih perumpamaan dulu lah sebelumnya gitu. Ya. Seandainya gitu, ini sudah pernah saya bawakan satu kali nih di presentasi ya. Seandainya nih, sekarang ini ada jin gitu. Tiba-tiba muncul di depan Bapak dan Ibu, toeng gitu ya. Lalu jinnya bilang, saya beri Anda 3 permintaan. Apa yang kira-kira Bapak Ibu minta? Coba pikir sekarang. Pikir Bapak Ibu, masing-masing berpikir ya. 3 permintaan yang akan dikabulkan. Apa yang diminta? Nah, saya yakin yang akan diminta itu nanti, coba Pak Niko, kalau dikasih 3 permintaan, apa aja kira-kira mintanya Pak Niko? Jangan istri baru loh ya, itu istri di rumah di samping itu, bahaya itu. Satu, saya pengen sehat terus. Itu saya pengen, karena kalau perlu umur 1000 tahun gitu ya. Ya, karena kita di bisnis ini dok, saya selama ini ya, dulu maaf ya, agak panjang ya. Saya dulu merasa orang dulu sehat-sehat semua. Tapi setelah kita ini berkecimpung di bisnis ini, baru kita tahu ternyata sakit itu sangat mengerikan. Itu kita tahu sendiri ya dok ya. Karena kan semua orang percuma. Anda mau punya duit kayak apa kalau Anda sakit? Percuma. Jadi saya minta sehat. Yang kedua, saya minta Tuhan bisa pakai saya untuk berguna benar-benar buat seorang seluas-luasnya tanpa batas. Itu yang saya minta sih, maksudnya tadi permintaan kedua. Jadi saya mau Tuhan pakai saya benar-benar buat berguna. Jadi andai kata saya meninggal pun, saya merasa saya udah do something buat orang. Bukan hidup cuma sekedar hidup gitu loh. Nomor ketiga, saya pengen keluarga saya benar-benar bahagia. Karena di bisnis ini waktu kita bangun selalu ada pengorbanannya. Nah, saya merasa saya belum jadi ayah atau suami yang baik karena saya jarang di rumah. Maksudnya ini corona ini saya agak senang. Kenapa? Bukan senang bukan karena penyakitnya atau apa ya, tapi saya bisa lebih dekat sama keluarga saya lagi. Jadi saya minta nomor ketiga saya bisa bahagiain bukan materi gitu loh. Justru yang non materi ke keluarga saya. Kalau itu saya. Oke. Banyak Pak Niko, jawabannya orang-orang banyak. Tetapi kalau bisa dikonklusikan itu yang simpel-simpel mereka kalau tidak berpikir. Kadang-kadang bagi orang yang sudah lebih matang mungkin jawabannya berbeda. Tapi kalau tidak mikir mereka bilang apa? Saya mau rumah yang bagus, mau mobil yang bagus, mau uang yang banyak, mau bahagia, kan begitu ya. Materi lah. Saya suruh 3, dia minta bahagia lagi, minta kalau apa yang dia mau misalnya bisa dilaksanakan lah gitu. Artinya dengan mudah yang diingini tercapai dan sebagainya. Tapi intinya bisa mintanya 5, 6, 7 padahal disuruh cuma 3 doang gitu ya. Nah, yang menarik gini loh. Saya kembali ke penyadaran bahwa jin itu zaman sekarang udah gak ada, tapi AFC ada, Pak. Ini yang bisa mewujudkan semua gitu loh. Ya kan? Kita bisa sehat, bisa uang banyak, bisa bahagia, bisa rumah bagus, mobil bagus, bisa membahagiakan orang, bisa menolong orang dengan mudah loh. Dengan mudah ya, artinya ya seperti sekarang kita mau sumbang APD, mau sumbang nasi, mau sumbang apa, kita dengan mudah bisa lakukan itu. Tentu menarik ini gitu loh. Nah, seperti saya singgung, jin sudah nggak ada, Pak, tapi AFC ada ini. Dan ini real ya. Jin di dunia real ini. Jadi silakan kita semua bisa manfaatkan ini. Nah, bagi yang patah hati, yang gagal dan lain sebagainya. Sebenarnya gini, dalam dunia jaringan yang saya tahu itu kegagalan itu tidak ada selama kita mengikuti caranya. Cuma banyak orang belum belajar caranya, mereka sudah pengen sukses. Seringkali kalau di pertemuan saya tanya, apa isinya SOP gitu ya, bengong semua. Lah, saya tanya pertanyaannya paling dasar, Anda mau jual SOP, saya tanya apa isinya SOP, lalu Anda tidak paham. Terus Anda ingin kaya, yang benar aja gitu loh, ya kan?
Kita kalau jual mobil kita harus tahu lah ini berapa cc, berapa valve, transmisinya apa, sehingga bisa menerangkan baik ke arah customer. Kita bisa bilang kemenangan kita ini. Gitu. Mau jual besi beton harus tahu besi ulir, besi tes dan lain sebagainya. Istilah-istilah itu kita harus tahu semua dan apa kemenangan produk kita. Nah kalau kita tidak belajar, tidak pernah belajar, bahkan hal yang paling sederhana gitu loh. Ini belum kita ngomong masalah bagaimana menggerakkan jaringan, bagaimana nanti mentraining downline. Belum bicara masalah itu loh. Kalau kita belajar sedikit pun tidak, lalu kita ingin sukses, lupakan saja. Seperti saya bilang, kalau mau lulus dari sekolah ya kita harus belajar. Kalau nggak mau belajar, mendingan jangan sekolah daripada Anda ke sekolah susah-susah, habis itu juga tetap aja nggak lulus. Seperti itu mungkin. Dok, ceritain tentang perumpamaan ikan itu dok, yang di kolam tapi dikasih makan ada yang gendut kurus. Karena saya suka banget cerita itu. Oke, jadi saya mengamati nih, karena saya hobi juga punya ikan koi. Saya biasanya kalau pagi kasih makan ikan koi itu. Makanannya mengapung kan. Pada saat makanan ditabur itu terjadi sikap yang berbeda-beda dari masing-masing ikan koi itu. Ada yang dengan santai ke atas makan, hap. Dia sampai kenyang turun lagi, nanti naik juga dengan senang. Dia makan secukupnya, bahkan berlebihan. Ada yang di bawah nih, ngebut setengah mati, kanan kiri, tapi dia bahkan tidak pernah naik ke atas gitu, ngebut aja di bawah. Pada saat dia berani naik ke atas, dia pun takut banget gitu. Jadi ada makanan yang mau dia makan, dia kebut cepat-cepat begini, dan itu pun meleset gitu loh. Jadi nggak heran kalau dia kurus. Nah sama, di kita pun sebenarnya terjadi hal yang sama. AFC itu untuk semua orang. Pak Ernest bawa ke Indonesia, dimanajeri oleh Pak Niko, Pak Michael juga ya. Nah, itu untuk apa? Untuk semua orang, terbuka. Siapapun bisa join, siapapun bisa berhasil. Loh, kenapa kok Ko Budi sekarang yang paling hebat? Karena dia awal sudah bilang yes. Dia yang pertama kali yes terhadap AFC, lalu menjalankan dengan sepenuh hatinya. Itu. Saya beruntung dan berterima kasih sekali karena apa? Karena Ko Budi bukan dokter. Kalau dia dokter mati saya gitu. Karena banyak orang bilang apa? Dokter Yudi gampang jalan di sini karena dokter. Saya bukan dokter, dok susah, gitu kan? Saya gampang jawabnya. Itu yang nomor satu, bukan saya. Ko Budi Darwin, dia adalah orang IT begitu. Orang IT bisa, sekarang apalagi alasanmu gitu. Nah dia habisan alasan itu. Untung dia bukan dokter. Kalau dia dokter Luigi yang 001, mati kita. Oke. Teman-teman, hari ini kita dapat banyak banget ilmu. Saya sendiri pribadi juga dapat, karena saya selalu suka sharing gini. Ini sebenarnya training juga Bapak Ibu. Kenapa? Anda bisa langsung dapat dari pengalaman setiap orang-orang yang sukses ini. Oke, ada pertanyaan. Ini saya sekarang udah habis sesi kita semua dok, tapi ada beberapa pertanyaan yang mungkin menarik juga kalau kita bisa jawab-jawab. Gimana cara membuka pikiran downline yang negatif? Dok. Ya, kalau saya sih lihat downline itu punya beberapa aspek gitu ya. Jadi pertama misalnya aspek logisnya. Ya kalau aspek logisnya kita harus sentuh secara logis. Misalnya begini nih, Anda ingin mengubah nasib. Karena terbukti loh, yang mengubah nasib paling hebat, paling cepat, paling dahsyat jaringan. Saya sering cerita bahwa saya pernah menampung seseorang yang bangkrut total ke saya karena lari dikejar hutang, ya. Lalu dia bilang, tolong saya gitu, Dokter Yudi. Loh, gimana tolong, bagaimana? Pokoknya hidup saya di tangan Dokter Yudi, terserah mau apapun yang dilakukan. Loh, saya ini mau ngapain? Saya waktu itu cuma dokter praktek biasa, yang hidup pun susah ya. Jadi income besar tapi pengeluaran lebih besar lagi gitu, sehingga hidupnya susah. Dia bilang pokoknya saya menyerahkan hidup saya dan keluarga saya, anaknya 4 gitu, kepada Dokter Yudi gitu. Waduh, saya bingung. Akhirnya saya tampung di tempat praktek saya di lantai paling atas, saya kasih kasur, mereka tidur di bawah, sangat melarat waktu itu. Tetapi 2-3 tahun, saya lupa berapa tahun kemudian, dia sudah naik BMW yang terbaru, sepatunya harganya sekian juta, iya jamnya sekian juta, dan tasnya aja sekian puluh juta begitu. Yang saya pun waktu itu tidak, karena saya tidak bermain di jaringan ya. Jadi lihat, yang bisa mengubah kehidupan orang secara dahsyat dengan modal kecil, cepat, itu hanya jaringan. Hanya masing-masing orang perlu kekerasan hati. Kekerasan hati untuk apa? Untuk belajar dan terus melakukannya. Terus menyempurnakan ilmunya dan caranya. Gitu. Jangan harap Anda ahli kalau Anda tidak pernah melakukan dan tidak pernah melakukan perbaikan. Tapi kalau Anda lakukan dan perbaikan, itu semua Anda akan jadi ahli. Sama, saya sedang melukis. Awalnya dari mana? Orang semua tanya, Dokter Yudi, itu lukisannya gimana kok bisa seperti itu? Berbakat. Nggak ada hubungannya sama bakat. Saya cuma berpikir, kalau saya sketch pertama mau gambar Pak Niko, lalu hidungnya kebesaran, ya saya tumpuk lagi, saya kecilin gitu. Oh, sekarang telinganya yang kejauhan karena hidungnya dikecilin. Ya saya deketin telinganya gitu. Kalau saya tumpuk, mungkin
setelah sekian setahun misalnya akan jadi lukisan Pak Niko yang bagus. Mungkin bagi orang yang ahli dia tinggal berapa menit aja jadi. Mungkin saya butuh setahun. So what? Tetap saya punya satu lukisan yang baik dan saya belajar dari sana banyak gitu loh. Itu yang saya lakukan dalam hidup saya. Jadi kita selalu melakukan dan memperbaiki gitu. Nah, butuh proses. Butuh proses. Nah, itu kita bisa kemukakan pada domain-domain yang logis. Kita sentuh juga dengan logika dia ya. Apalagi yang tidak ada resikonya relatif. Anda gabung, Anda dapat produk. Produk itu sebenarnya membership-nya kan gratis. Produknya Anda beli, Anda bisa jual, Anda bisa minum, Anda sehat, Anda jual, Anda dapat untung, ya kan? Anda berikan kepada fakir miskin misalnya. Tetap aja Anda dapat anugerah gitu loh. Nggak ada ruginya untuk bergabung di AFC kan. Nah, pada orang tertentu yang perasaan Pak Niko, kita sentuhnya juga harus dari perasaan. Ya, misalnya kita bilang kepada mereka, coba dong bayangkan bagaimana istri Anda, anak Anda yang hidupnya pas-pasan gitu ya, harus menahan iri ya. Lihat istri sebelah tuh dibeliin anting-anting gede, kalung gede ya. Ini istrinya tiap diajak ke mall ditariknya cepet-cepet gitu biar nggak masuk ke salah satu toko gitu. Tentu istri tahu lah dan merasa dia orang yang paling dekat gitu loh. Bagaimana membuat istri Anda dan anak Anda bangga sehingga suatu ketika dia bilang, itu loh papa saya, ya itu loh panutan saya. Idolanya tidak jauh-jauh, idolanya adalah papanya sendiri gitu. Tentu menarik sekali gitu. Nah, saya sering mengajak para downline belakangan ini untuk Dubai. Karena Dubai ini di dalam otak saya sudah tergambar, Pak. Saya sudah pernah ke Dubai, sudah tahu padang pasirnya. Waduh, luar biasa sekali ya. Tur padang pasir itu luar biasa. Kita duduk di atas bantal besar-besar ya, dengan permadaninya di tengah-tengah kita makan pesta macam-macam makanan. Itu luar biasa. Apalagi nanti sih ada panggungnya dan luar biasa lagi itu kan panggung kemenangan. Betul. Saya bilang ke downline saya, ayo jangan sampai Anda menyesal karena waktunya itu sekarang. Kalau nanti Anda ngejarnya repot gitu loh. Kalau sekarang Anda masih bisa kejar sebisa mungkin sehingga pada saat di Dubai nanti Anda naik panggung, Anda menangis di sana terharu. Karena kemampuan Anda sendiri tergambar di sana. Betul. Anda terharu dengan apa yang Anda dapatkan. Anda terharu dengan bagaimana Anda bisa merasakan kemenangan, Anda bisa merasakan sesuatu jerih payah Anda yang Anda lalui semua terbayar lunas di sana. Dan Anda bangga. Dan Anda dapatkan bonus-bonus yang fantastis. Yang orang lain cuma bisa bilang, wow. Ya, 1,5 M, 3 M. Itu. Ayo kita sama-sama sekarang menuju ke Dubai. Bayangkan diri Anda setiap malam Anda ingin di sana. Pakailah energi itu untuk mendorong Anda bergerak pagi harinya. Kejar. Karena bagi kita yang tidak mungkin ya, saya sering downline saya ngomong, wah saya akan bisa jadi samurai nanti di sana Dr. Yudi. Loh kalau hitung-hitungan saya Anda bukan samurai, Anda shogun gitu. Karena apa? Karena jaringan itu seperti ini gitu. Bukan begini gitu. Kalau Anda hitung begini keliru gitu. Hitunglah dia seperti ini. Makanya saya lihat di downline saya, 1 tahun itu 11.000 Pak Niko. 1 tahun 3 bulan dia jadi sekitar 16 ribuan ya. Artinya apa? Artinya yang 11.000 1 tahun ini 3 bulan udah 6.000 lagi nambah gitu. Jadi 11.000-nya tercapai dalam waktu semakin cepat. Artinya apa? Jangan Anda berpikir dulu. Ada juga yang tanya ke saya gini, Dokter Yudi, ini strategi saya apa ya? Saya kalau mau jadi daimyo berarti harus ada 2 shogun di kanan, 2 shogun di kiri. Saya bilang, aduh itu kebanyakan kerumitan dipikir. Anda jangan berpikir ke sana. Pikirnya apa? Sebanyak mungkin bergerak, bantu downline Anda, hasilkan leader-leader baru, cetak ya. Itu yang harus Anda lakukan. Bergerak sebaik mungkin. Nanti ranknya akan dengan sendirinya mengikut. Jangan ngitung siapa shogunnya mana dan lain sebagainya. Kalau bagi saya itu lucu ya. Anda sibuk menghitung seperti orang berlari, sibuk ngitung. Nanti berhenti sebentar ngukur. Oh tadi sekian meter, sekian menit, jadi hasilnya sekian. Anda nggak nyampe-nyampe. Lari aja ngebut, seret. Itu sampai di sini, setelah itu Anda menoleh ke belakang. Anda lihat, wih hebat loh ternyata tadi itu lari sekian dan saya kecepatannya sekian. Kagumi diri Anda sendiri. Mungkin dari sana, Pak. Ya. Saya juga tahu persis apa yang dokter ceritain tadi. Dokter cerita ada yang merinding, saya juga cerita merinding. Kenapa? Karena banyak kayak atlet-atlet bola atau pemenang-pemenang yang naik panggung dia sampai nangis. Karena benar-benar dia berjuang mati-matian untuk sampai ke sana kan. Nah itu tadi saya dengar cerita dokter bahwa benar Anwareng itu konsepnya memang gitu. Itu tahunan di mana Anda pesta liburan ya di situ. Kenapa? Karena perjuangan Anda ke situ nggak main-main. Jadi apalagi Dubai ini kan syaratnya gampang banget dok. Satu, ya kan, tiket pertama itu Anda hanya sponsor 8 diamond. Tiket kedua Anda pairing 100 pasang selama 7 bulan pertandingan loh. 100 pasang pairing plus sponsor 3 diamond. Artinya Anda dengan omset 11 diamond dapat 2 tiket. Itu sangat gampang. Bahkan saya berani klaim
kita adalah perusahaan yang paling gampang bikin orang ke Dubai karena kita tahu sendiri kita tanggung biaya berapa ke sana. Saya tahu betul kita nombokin berapa khusus untuk annual rank. Jadi yang dokter cerita itu benar banget bahwa panggung kemenangan itu goalnya, di mana kerja keras Anda semuanya diukur dari sana. Kesuksesan tim Anda semua ada di situ. Oke dok, ini saya simpulin adalah pentingnya Anda punya rasa percaya diri dan kemampuan bahwa Anda bisa. Itu nomor satu. Nomor kedua adalah pentingnya Anda punya menduplikasi dan susun jalur komando Anda. Nomor tiga adalah yang paling dari tadi kita omongin adalah kata dokter selalu belajar lagi. Kalau Anda nggak mau belajar katanya ngapain ke sekolah. Sama kayak di bisnis ini, Anda kalau nggak mau belajar, Anda merasa terlalu pintar, Anda merasa tahu jalannya semua, ya susah. Betul ya dok ya? Oke.